Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi semuanya. Yang terhormat Pak Muji Santoso dari MS Consulting, yang kami hormati Pak Yebri Purnama selaku narasumber utama pada siang hari ini, yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh Bapak Ibu yang tergabung di kelas online pada kesempatan hari ini. Eh, Mari kita buka bersama kelas diskusi kita ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber utama kita, Pak Jeffrey Purnama, MDP pengadaan langsung pekerjaan konstruksi berdasarkan SE LKPP 4 2025. Ini SE yang terbaru dan saya tidak perlu memperkenalkan Pak Jeffrey secara lengkap karena kalau dibaca satu persatu gelarnya aja panjang ya. Jadi nanti silahkan dibaca masing-masing, tetapi saya berkeyakinan bahwa beliau qualified untuk menyampaikan banyak halnya karena terlibat di pemutakhiran NDP 2021 ya Pak ya, Pak Jeffrey. Sehingga harapannya diskusi kali ini akan bisa berjalan dengan baik setelah pemaparan materi. Insya Allah nanti durasi waktunya 45 menit gitu ya Pak Jeffrey. Setelah itu kita lakukan diskusi. Selanjutnya kita berikan kesempatan yang terbaik kepada Pak Jeffrey. Selamat melaksanakan presentasi, layar dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Agung atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu, salam sehat, salam sejahtera, salam pengadaan ya. Terima Yang saya kasih. hormati dan saya banggakan guru saya, senior saya, Pak Muji Santosa, Direktur Muji Santosa Training and Consulting, yang hari ini memanahkan kepada saya untuk bersama Bapak Ibu kita diskusi bersama terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa khususnya terkait MDP ya, model dokumen pemilihan untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi. Juga di sini ada senior-senior saya, ada Pak Tommy, ada Pak Kasman, ada Pak Irwan Iskandar dan Bapak Ibu yang lain. Mohon izin, saya bukan sebagai guru, saya cuma membuka ruang diskusi saja. Nanti kita diskusi sama-sama terkait bagaimana implementasi penerapan SE4 ya. Sebagaimana kita ketahui 27 Oktober kemarin LKPP mengeluarkan SE4 LKPP 2025 yang salah satunya terkait implementasi penggunaan dokumen pemilihan di pengadaan langsung pekerjaan konstruksi. Baik Bapak Ibu, Pak Agung, seizin saya share screen lagi terkait materi ya. Udah terlihat ya Pak Agung ya? Belum, belum Pak, di tempat saya belum Pak. Udah belum Pak? Belum Pak. Ah, Sambut, sudah Pak. Belum, Sudah udah Pak. ya? Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan membahas dokumen pemilihan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi ya sesuai Surat Edaran Kepala LKPP nomor 4 tahun 2025 yang baru saja terbit kemarin, bagaimana implementasinya dan bagaimana konsep penyesuaian terhadap dokumen pemilihan tersebut. Oke, sebelumnya mohon izin dan memperkenalkan diri ya. Nama saya Pri Purnama dari UKPBJ Kabupaten Kutai Kartanegara ya sebagai kalau aktifnya sih sebagai Pokja Pemilihan, sebagai pejabat pengadaan juga, Probity Advisor dari LKPP ya, juga sebagai fasilitator Ini di LKPP dan juga fasilitator di Badan Diklat wacana Provinsi, khususnya jangan Provinsi Kaltim. Bapak Ibu. sini. Di sana ada nomor handphone saya, silakan kalau nanti ada yang mau didiskusikan, silakan di WA saja, kita diskusi sama-sama. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja ya. Baik, sebelum kita memulai, seperti biasa karena ini kita bicara terkait salah satu metode pemilihan, yaitu pemilihan pengadaan langsung ya Bapak Ibu ya. Kalau kita bicara pasal 38 Perpres 46 2025, itu ada beberapa metode pemilihan, memang salah satunya prioritas utama itu ada e-purchasing. Lalu di poin kedua itu ada pengadaan langsung Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui kalau bicara regulasi terbaru, pengadaan langsungnya merubah atau menaikkan segmentasi nilai ya, yang kemarin itu di Perpres 12 itu berbicara sampai dengan 200 juta, maka di Perpres 46 2025 itu segmentasi nilainya dinaikkan, jadi pengadaan langsung pekerjaan konstruksi itu sampai sekarang dengan nilai
400 juta ya. Jadi pengadaan langsung ini adalah metode pemilihan untuk barang atau jasa dengan nilai tertentu ya Bapak Ibu ya. Berbeda dengan penunjukan langsung, kalau itu karena keadaan tertentu. Bicara pengadaan langsung kita tentu berbicara terkait nilai ya. Kalau di barang atau jasa lainnya itu sampai dengan 200 juta, maka khusus di konstruksi ini ada perubahan di Perpres 46 sebagaimana kita ketahui nilainya segmentasinya menjadi 400 juta. Ya, bagaimana sih jenisnya untuk pengadaan langsung pekerjaan konstruksi? Ya, pekerjaan yang lingkup pekerjaannya sangat sederhana, Bapak Ibu. Ya, artinya pekerjaan sederhana dan sudah bisa standarisasi ya, ada standarnya, nilainya juga tidak terlalu signifikan ya, seperti itu. Terus menggunakan metode pelaksanaan yang sederhana karena bersifat pekerjaan-pekerjaan yang sederhana tadi saya sampaikan bukan pekerjaan yang kompleks. Tingkat resikonya rendah Bapak Ibu. Makanya kalau kita bicara terkait risiko keselamatan konstruksi merujuk ke PUPR 10 2021, maka untuk pengadaan langsung ini hanya dihususkan untuk tingkat resiko yang kecil ya atau tingkat resikonya rendah. Menggunakan peralatan kerja yang sederhana ya. Artinya peralatan kerja yang sederhana yang standarisasi, udah familiar mungkin dilaksanakan di pekerjaan konstruksi dan tidak mempersyaratkan atau tidak membutuhkan suatu tenaga ahli. Jadi sifatnya bukan ketenaga ahlian, hanya sebagai personil manajerial, tapi sifat pelaksana, Bapak Ibu. Oke, metode permintaannya ya, metodenya permintaan penawaran ya, nanti disertai klarifikasi dan negosiasi dengan kontrak berbentuk surat perintah kerja. Jadi kalau kita bicara pengadaan khusus di pekerjaan konstruksi berbeda dengan barang atau jasa lainnya. Kalau barang atau jasa lainnya itu ada kalau nilai sampai 10 juta cukup bukti pembelian gitu ya, sampai dengan 50 juta ada kwitansi. Nah, kalau di pekerjaan konstruksi nilai sampai 400 juta menggunakan yang namanya SPK Bapak Ibu atau surat perintah kerja karena kita butuhkan ada ikatan perjanjian mengatur terkait hak dan kewajiban disebut di dalam pekerjaan tersebut walaupun lingkupnya sederhana, lingkupnya adalah hak kewajiban yang tidak terlalu kompleks ya, seperti itu. Prosesnya Bapak Ibu adalah dengan mengundang satu penyedia yang diyakini mampu. Jadi prinsip pengadaan langsung ini kita udah ada dulu nih, udah dapat dulu nih informasi terkait pelaku usaha yang diundang. Dan oleh pejabat pengadaan ya Bapak Ibu yang bertugas sebagai pejabat pengadaan tentu sudah meyakini bahwa pelaku usaha yang nanti diundang, yang kita akan lakukan proses pengadaannya itu kita yakini sudah mampu baik itu dari sisi kualifikasi, baik itu dari sisi kemampuan melaksanakan pekerjaan, ya, kemampuan menyediakan peralatan dan personil yang dipersyaratkan seperti itu. Oke. Nah, ini merujuk juga ke pasal 38 Perpres 46 khususnya di ayat 8 Bapak Ibu ya. Kalau untuk nilai sampai dengan di atas 50 sampai dengan 200 atau 400 juta maka wajib dilakukan secara transaksional melalui fitur sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE ya Bapak Ibu ya, walaupun di pasal 38 itu menyatakan dilakukan secara transaksional itu untuk nilai pengadaan di atas 50 sampai 200 ya, idealnya kalau seperti pekerjaan konstruksi ini kita upayakan walaupun nilainya di bawah 50 juta mungkin ya, siapa tahu nih Bapak Ibu ada pekerjaan konstruksi nilainya di bawah 50 juta ya, maka tetap kita upayakan secara transaksional walaupun metode penyampaian penawarannya ya sangat sederhana ya Bapak Ibu ya, kalau kita merujuk ke peraturan LKPP 12 2021 kalau pekerjaan konstruksi nilai sampai dengan 50 juta itu cukup penawaran surat penawaran dan penawaran harga saja. Jadi para pejabat pengadaan tidak mempersyaratkan terkait penawaran teknis ya, tapi ya kita upayakan semuanya dilakukan secara transaksional Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir tentu proses ini dilaksanakan oleh pejabat pengadaan gitu ya. Karena kalau kita merujuk ke tugas pejabat pengadaan itu dinyatakan bahwa pejabat pengadaan melaksanakan pengadaan langsung. Jadi tidak ada tercantum segmentasinya nilai berapa. Beda kalau bicara penunjukan langsung, ya di klausul itu dinyatakan kalau pejabat pengadaan penunjukan langsung itu sampai dengan 200 juta. Tapi kalau di pengadaan langsung tidak ada tercantum segmentasi nilainya. Jadi dia mengikuti proses alur yang ada. Oh di Perpres 12 kemarin, kalau bicara pengadaan langsung pekerjaan konstruksi sendiri khususnya itu sampai dengan 200 juta. Maka disitulah tugas pejabat pengadaan. Nah, karena mengikuti ketentuan regulasi aturan Perpres 46 yang terbaru, nilai segmentasi konstruksinya sampai dengan 400, maka tentu proses pengadaan langsungnya juga dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Ya, ini kurang lebih Bapak Ibu kalau kita bicara terkait pengadaan langsung pekerjaan konstruksi. Oke, di sini saya bicara
dasar materi ya, ada 4 dasar materi yang saya coba uraikan. Yang pertama tentu aturan dasarnya, aturan pokoknya adalah peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya di Perpres 46 sebagai perubahan kedua dari Perpres 12 tahun 2021 ya. Kedua ada SE4 LKPP tahun 2025 ya, yang baru terbit 27 Oktober kemarin, yang berisi terkait tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah ya. Sebagaimana kita ketahui ini sudah mendekati akhir tahun, mungkin masih ada beberapa proses pengadaan yang belum berjalan, Bapak Ibu, yang berdampak pada penyerapan anggaran seperti itu ya. Nah, kita ketahui juga bahwa proses pengadaan barang jasa ini merupakan bagian dari pengelolaan keuangan ya. Nah, maka dengan pelaksanaan pengadaan yang sudah berjalan, tentu serapan anggaran di instansinya, baik itu di kementerian, lembaga ataupun perangkat daerah itu bisa terlaksana. Nah, dasar inilah yang membuat LKPP menerbitkan surat edaran untuk memitigasi resiko mungkin keterlambatan proses pengadaan gitu ya yang berdampak terkait penyerapan anggaran dan bagaimana sih terkait optimalisasi penyerapan anggarannya sendiri. Maka terbitlah SE4 LKPP 2025 di mana di dalam SE tersebut juga tercantum salah satunya terkait klausul bagaimana proses pengadaan langsung gitu ya. Sebelumnya juga ada surat edaran LKPP nomor 1 tahun 2025 tentang penjelasan atas pelaksanaan peraturan Presiden 46 tahun 2025 di masa transisi. Karena sampai saat ini Bapak Ibu terkait aturan turunan peraturan LKPP sendiri khususnya terkait pelaksanaan pengadaan melalui penyedia itu belum diterbitkan ya, khususnya aturan terkait turunannya peraturan Presiden 46 2025 sehingga kita masih menggunakan terkait peraturan yang merujuk ke aturan turunan peraturan Presiden 12 2021 yang salah satunya adalah peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia ya. Jadi kalau aturan turunan pengganti ya kalau kita bilang misalnya aturan perubahan atau pengganti dari peraturan LKPP 12 sampai saat ini belum ada. Nah, saat ini juga masih berproses ya insya Allah dalam tahun ini kemungkinan regulasi-regulasi tersebut akan diterbitkan ya. Seperti itu ya Pak Tommy ya, salah satunya peraturan LKPP 12 2021. Nah, minggu ini juga ada lagi rapat terkait realisasi dan persiapan untuk perubahan peraturan tersebut. Jadi pada poinnya untuk proses pengadaannya, bagaimana tata cara pengadaannya, termasuk model dokumen pemilihannya, kita masih merujuk ke peraturan LKPP 12 tahun 2021, Bapak Ibu sekalian. Oke, ini ada 4 dasar materi. Terkait isu aktual dengan terbitnya SE ini sebenarnya ada beberapa isu Bapak Ibu. Yang pertama tentu regulasi pengadaan Pak ya. Implementasi regulasi terbaru dalam proses pemilihan penyedia, khususnya kalau kita bicara Perpres 46, regulasinya ya salah satunya kemarin juga yang saat ini juga sudah mulai diimplementasikan ya, mini kompetisi pekerjaan konstruksi, kewajiban pelaksanaan katalog kalau memang itu barang jasanya sudah tercantum dalam katalog ya kewajiban purchasing misalnya seperti itu ya. Mini kompetisi wajib untuk pekerjaan konstruksi dan salah satunya adalah terkait pengadaan langsung ya tadi saya ulang lagi segmentasinya itu dinaikkan nilainya menjadi 400 juta. Ini implementasinya hingga berdampak bagaimana ke proses pelaksanaan pemilihan termasuk bagaimana ke model dokumen pemilihan untuk kita melakukan proses pengadaan barang dan jasanya. Nah, ini beberapa isu aktualnya. Yang kedua tentu saya sampaikan di awal tadi petunjuk teknis regulasi aturannya sendiri terkait implementasi Perpres 46 belum diterbitkan Bapak Ibu ya hingga saat ini hanya bersifat masih surat edaran ada SE1 ada SE4 ya. Nah, sementara kita masih menunggu terkait regulasi finalnya peraturan LKPP-nya sendiri ya siapa tahu mungkin nanti perubahan dari peraturan LKPP 12 hingga berdampak dari apa Bapak Ibu pelaksanaan proses pengadaan Pak ya. Memang di beberapa daerah ya di tempat saya juga itu masih ada keraguan Bapak Ibu. Contohnya untuk melaksanakan proses pengadaan langsung sampai dengan 400 juta itu masih ada keraguan karena itu tadi kita berbicara regulasi aturannya belum ada gitu ya. Apakah ini sudah bisa dilaksanakan, bagaimana tahapannya. Nah, ini masih ada beberapa teman-teman ya yang ragu untuk melaksanakannya hingga berdampak kepada penyerapan anggaran gitu ya. Masih banyak paket pekerjaan yang belum terrealisasi berdampak pada serapan anggaran baik itu di kementerian, lembaga, perangkat daerah. Nah, dari sinilah dasar Bapak Ibu isu-isu ini hingga LKPP ya menerbitkan surat edaran nomor 4 tahun 2025.
Oke. Nah, kalau kita bicara pengadaan langsung, khususnya dengan nilai 400 juta, ya sebenarnya kalau kita merujuk sudah ada tiga regulasinya, aturannya, Bapak Ibu. Tentu yang pertama itu Perpres 46, pasal 38, ya, seperti itu. Dan di dalam Perpres sendiri sudah jelas menyatakan pengadaan langsung pekerjaan konstruksi itu sampai dengan 400 juta, di pasal satunya juga ada, ya, yang oleh LKPP kemudian menerbitkan surat edaran Kepala LKPP nomor 1, ya, penjelasan peraturan pelaksanaan Perpres 46 di masa transisi, dan terakhir adalah Perpres 4 SE 4 sendiri, ya, terkait percepatan pelaksanaan dan optimalisasi penyerapan anggaran. Jadi kalau berbicara apakah pelaksanaan pengadaan langsung 400 juta itu sudah bisa, sebenarnya sudah bisa Bapak Ibu, sudah bisa kita laksanakan gitu ya. Nah, karena sudah ada tiga aturan ini, aturan induknya sudah ada, Presnya sudah ada terbit SE yang satu, dan terakhir kemarin SE 4 oleh LKPP juga mengeluarkan. Oke, nah saya bicara pertama terkait SE 1, saya ulang kembali ya. Karena peraturan LKPP-nya belum terbit, maka oleh LKPP menerbitkan sendiri surat edaran tentang penjelasan atas pelaksanaan peraturan Presiden terkait pelaksanaan pengadaan di masa transisi, ya, di mana salah satu poin dalam surat edaran ini adalah terkait pengadaan langsung, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita bicara SE4 LKPP 2025 ini hanya bersifat penegasan saja, khususnya kalau berbicara proses pengadaan langsungnya. Karena kalau terkait ketentuan pengadaan langsung sendiri di SE1 ini sudah ada Bapak Ibu, sudah dicantumkan. Jadi sifatnya SE4 itu hanya penegasan, ya, walaupun di SE1 tidak berbicara model dokumen Izin Pak Yefri putus. Eh, menggunakan aplikasi secara Oke. elektronik, ya, atau dilakukan secara transaksional, di mana terlebih dahulu melakukan penyesuaian metode pemilihan pada aplikasi RUP. Nah, jadi dalam SE1 itu hanya berbicara bahwa kalau kita melaksanakan proses pengadaan langsung pekerjaan konstruksi untuk nilai sampai dengan 400 juta, maka yang dilaksanakan pertama adalah perubahan RUP-nya, Bapak Ibu. Perubahan di rencana umum pengadaan yang mungkin sebelumnya itu berbicaranya tender, ya, khusus untuk nilai di atas 200 juta, maka dilakukan perubahan, Pak. Perubahan menjadi metode pemilihannya pengadaan langsung. Ini berbicara terkait SE1. Ya, dia tidak berbicara terkait MDP-nya, terkait dokumen pemilihannya. Nah, tadi saya sampaikan ada keraguan Bapak Ibu dari beberapa teman-teman, mungkin stakeholder di daerah, terkait apakah sudah bisa dilaksanakan. Sebenarnya dengan terbitnya SE1 kemarin, proses pengadaan langsung pekerjaan konstruksi untuk nilai sampai dengan 400 juta ini sudah bisa kita laksanakan. Ya, karena dengan terbitnya SE ini bertujuan apa? Untuk memberikan penjelasan di masa transisi. Nah, ini ya, menghindari terjadinya kekosongan hukum Bapak Ibu. Karena aturan LKPP sendiri belum ada, maka surat edaran ini berfungsi agar tidak terjadinya kekosongan hukum atau semacam diskresi lah. Tapi diskresi yang diterbitkan langsung oleh LKPP seperti itu ya. Terus menjamin kepastian hukum buat Bapak Ibu para pelaku proses pelaksanaannya dan memberikan perlindungan hukum Pak bagi pihak yang terkena dampak. Sehingga kalau misalnya dipertanyakan kenapa apakah dasar melaksanakan pengadaan langsung di atas 200 juta? Kan dasarnya adalah tentu Perpres 46 dan SE1 LKPP dengan tujuan agar penerapan ketentuan pengadaan barang jasa di Perpres 46 itu bisa terimplementasi dan proses pelaksanaan pengadaan kita sudah bisa berjalan Bapak Ibu ya. Jadi pada poinnya SE1 ini sudah memberikan penjelasan Pak ya. Dengan terbitnya Perpres 46 bahwa pengadaan langsung untuk nilai pekerjaan konstruksi di atas 200 sampai 400 juta itu sudah bisa dilaksanakan dengan pengadaan langsung, tapi tidak berbicara MDP. Di sini hanya berbicara adalah merubah RUP saja. Oke. Nah, hingga di 27 Oktober kemarin, LKPP kembali menerbitkan surat edarannya nomor 4 2025 ya Bapak Ibu dengan tujuan apa? Agar mempercepat proses pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah sehingga program dan kegiatan dapat segera terrealisasikan ya. Khususnya mungkin nih siapa tahu di APBD perubahan ya ada pekerjaan-pekerjaan misalnya konstruksi yang nilainya di atas 200 juta seperti itu ya sampai dengan 400.
Ya, sudah bisa dilaksanakan. Untuk dalam percepatan kita lakukan dengan proses pengadaan langsung, misalnya seperti itu. Mendorong percepatan penyerapan anggaran melalui mekanisme pembayaran yang fleksibel. Nah, itu juga diatur di SE1, bagaimana tata cara pemberian uang muka, bagaimana pembayaran terkait material on-site, misalnya seperti itu ya, atau barang yang sudah ada di lokasi, misalnya, itu juga sudah bisa dilakukan pembayaran. Bagaimana mekanisme tata cara pembayaran, ya, misalnya di dalam SE tersebut mengatur terkait tata cara pembayaran termin, dan seterusnya, seperti itu. Yang ketiga, meminimalisasi hambatan dan keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaan maupun realisasi anggaran. Nah, salah satunya mungkin kalau kita bicara dengan waktu yang ada, kalau kita melakukan dengan proses tender, mungkin membutuhkan waktu ya yang cukup lama hingga potensinya apa? Pelaksanaan pekerjaan mungkin agak terlambat, Bapak Ibu. Berpotensi ada keterlambatan di pelaksanaan pekerjaan. Maka salah satunya dengan pengadaan langsung ini kita harapkan dengan proses pemilihan yang cepat, proses pelaksanaan pekerjaan, proses berkontraknya itu juga bisa dilaksanakan ya, sehingga potensi keterlambatannya tidak terjadi, Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, mendukung percepatan pencapaian target pembangunan nasional dan pelayanan publik. Nah, ini tujuan dari terbitnya SE4 LKPP tahun 2025. Oke. Nah, kalau kita bicara terkait pengadaan langsung, Bapak Ibu, saya sampaikan kembali lagi ya. Sebenarnya SE ini adalah penegasan dari SE1, karena juga sama Bapak Ibu sekalian, bahwa pengadaan langsung pekerjaan konstruksi itu nilai di atas 50 juta sampai dengan 400, itu agar segera dilaksanakan oleh pejabat pengadaan. Jadi di SE4 ini sudah ada penegasan ya, kalau nilai pekerjaan konstruksi itu di atas 50 juta sampai 400 itu dilaksanakan oleh pejabat pengadaan gitu ya. Kan di sini sudah dicantumkan agar segera dilaksanakan oleh pejabat pengadaan dengan melalui mekanisme transaksional SPSE ya. Jadi metodenya secara transaksional melalui sistem pengadaan elektronik ya. Yang pertama adalah memastikan perubahan metode pemilihan dari tender atau tender cepat yang mungkin yang tadi tercantum di dalam RUP itu berdasarkan identifikasi kebutuhan, penetapan perencanaan pengadaan oleh PPA, KPA, dan PPK bahwa menyatakan di situ prosesnya dengan tender. Nah, dilakukan perubahan menjadi pengadaan langsung, Bapak Ibu. Nah, ini tahapan pertama ya, melakukan perubahan metode pemilihan pada RUP menjadi pengadaan langsung. Yang kedua, menggunakan model dokumen pemilihan pengadaan langsung. Ya, di sini dinyatakan menggunakan model dokumen pemilihan pengadaan langsung. Rujukannya apa? Tentu rujukannya adalah model dokumen yang tercantum di dalam Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 yang telah dilakukan penyesuaian, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa penyesuaian, ada beberapa penambahan seperti itu ya, klausul dalam dokumen pemilihan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku ini apa? Ketentuan yang berlaku di Perpres 46, di mana kalau bicara SSA 4 ini menyatakan salah satunya adalah terkait jaminan pelaksanaan gitu ya. Jadi dalam pengadaan langsung pekerjaan konstruksi untuk nilai di atas 200 sampai dengan 400 juta itu mempersyaratkan salah satunya adanya jaminan pelaksanaan, Bapak Ibu. Nah, inilah yang dilakukan penyesuaian di dokumen pemilihan. Dan terakhir, pelaku usaha yang akan diundang untuk pengadaan langsung sudah terdaftar di dalam sistem informasi kualifikasi penyedia atau SIKAP LKPP. Nah, ini poin terkait pengadaan langsung pekerjaan konstruksi yang tercantum di dalam SE4 LKPP tahun 2025 ya. Jadi kalau bicara model dokumen pemilihannya dilakukan penyesuaian Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau kita bicara SE4, yang pertama adalah perubahan RUP ya. Nah, nanti pastikan Bapak Ibu yang sudah mencantumkan atau mengisi RUP-nya, yang ini ambil contoh misalnya dengan nilai total pagu pekerjaan 380 juta, yang mungkin di dalam RUP-nya itu tercantum metode pemilihannya adalah tender, maka di sini dilakukan perubahan metode pemilihan Bapak Ibu. Ya, perubahan metode pemilihan menjadi pengadaan langsung. Nah, ini makanya ini isi salah satu poin SE4 ya, melakukan perubahan metode pemilihan. Jadi metode pemilihannya dirubah menjadi pengadaan langsung. Dan juga Bapak Ibu para PPK memastikan terkait jadwal yang tercantum di dalam RUP Pak. Ya, kalau di dalam RUP itu ada jadwal pemilihan, ada jadwal berkontrak, dan jadwal terkait pemanfaatan barangnya ya. Atau barang itu wajib, pekerjaan itu wajib selesai kapan. Ini juga dipastikan. Nah, tentu kalau kita bicara tadi dengan metode pemilihan tender, mungkin ada yang buat misalnya
Oktober, November gitu ya. Nah, nanti kita sesuaikan Bapak Ibu. Kalau pengadaan langsung itu kan tidak membutuhkan waktu yang lama, Pak. Ya, mungkin maksimal 14 hari atau di bawah 14 hari udah bisa selesai. Nah, maka ini juga dilakukan penyesuaian nih terkait kapan sih waktu pemanfaatannya tercantum dalam RUP, kapan pelaksanaan kontraknya, dan kapan waktu pelaksanaan pemilihannya. Nah, ini yang pertama yang Bapak Ibu lakukan kalau melaksanakan proses pengadaan langsung pekerjaan konstruksi ya. Siapa tahu mungkin RUP sudah tayang, sudah bicaranya di situ metodenya tender, silahkan dilakukan perubahan Bapak Ibu. Oke. Yang kedua adalah kalau kita bicara dokumen pemilihan sendiri, ini saya bicara alur proses pengadaan, pelaksanaan pemilihan, ya tentu semuanya didasarkan dari dokumen spesifikasi teknis Bapak Ibu yang ditetapkan oleh para pejabat pembuat komitmen ya. Nah, dokumen spesifikasi teknis inilah yang menjadi dasar Bapak Ibu menyusun dokumen pemilihan ya. Kalau kita bicara dokumen pemilihan sendiri sudah ada standarisasinya. Di dalam SE4 itu sudah ada Bapak Ibu dicantumkan untuk bentuk dokumen sebagaimana terlampir dan sudah dicantumkan di situ terkait bentuk dari model dokumen pemilihan pengadaan langsung ya. Tapi terkait persyaratan ya seperti itu terkait ruang lingkup pekerjaan tentu kita berdasarkan kepada dokumen spesifikasi teknis. Nah, dampak dari dokumen pemilihan ini apa, Bapak Ibu? Adalah penyiapan dokumen penawaran dari para pelaku usaha, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu, bagaimana kita mendesain atau membuat dan menetapkan sebuah dokumen pemilihan hingga bisa menjadi informasi yang jelas kepada para pelaku usaha dalam mempersiapkan dokumen pemilihan. Hingga nanti ada muncul proses evaluasi dengan hasil akhir tentu berita acara hasil pemilihannya sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini beberapa alur proses kalau kita bicara tata kelola bagaimana melaksanakan proses pemilihan khususnya pengadaan langsung. Pekerjaan konstruksi seperti itu ya. Nah, oke. Baik, kita bicara tadi di poin kedua, Bapak Ibu SE4 saya sampaikan adalah menggunakan model dokumen pemilihan yang ada ya, di mana dilakukan penyesuaian Bapak Ibu. Nah, jadi dasar aturannya adalah model dokumen pemilihannya tentu masih merujuk ke Peraturan LKPP 12 tahun 2021 ya khususnya di pasal 4 ayat 1 di huruf B. Nah, itu lampiran 5 dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Ya, di sana sudah ada model dokumen pemilihan untuk tender, model dokumen pemilihan pengadaan langsung. Nah, itu juga ada di situ Bapak Ibu di pasal 4-nya ya. Di dalam klausul SE4 LKPP sudah menyatakan menggunakan model dokumen pemilihan pengadaan langsung yang telah dilakukan penyesuaian pada beberapa ketentuan. Tercantum di situ satu klausul Bapak Ibu, salah satunya Pak terkait jaminan pelaksanaan. Jadi poinnya adalah salah satunya ya. Nah, pertanyaannya apakah bisa kita mempersyaratkan misalnya selain jaminan ya tentu nanti kita akan analisis kembali Bapak Ibu. Seperti apa sih syarat yang atau penyesuaian yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi salah satunya adalah pencantuman terkait ketentuan jaminan pelaksanaan dalam proses pengadaan langsung. Nah, ini ya, isi SE4 merujuknya kemana? Ke Peraturan LKPP 12 tahun 2021. Oke, Bapak Ibu, kalau kita bicara dokumen pemilihan sendiri, ya pemahamannya dokumen pemilihan itu apa? Ya, merujuk di pasal 1 Peraturan Presiden 16 ya, Junto ke-1 12 dan Junto ke-2 Perpres 46 dinyatakan bahwa khusus untuk pengadaan langsung dokumen yang ditetapkan oleh pejabat pengadaan. Jadi yang menetapkan dokumen ini adalah pejabat pengadaan, Bapak Ibu. Nah, di sini dinyatakan, Pak, dokumen yang ditetapkan berarti ada proses penetapannya. Ada proses tahapan penetapan ya, sebelum dokumen tersebut di-share atau kita lakukan proses pemilihan. Jadi ya dokumen yang ditetapkan oleh pejabat pengadaan yang berisi apa Bapak Ibu? Informasi dan ketentuan yang harus ditaati Pak. Berarti ada informasi di dalam sana, ada ketentuan, syarat-syarat ya yang harus ditaati oleh para pihak. Nah, para pihak di sini siapa Bapak Ibu? Tentu tidak hanya bicara pelaku usahanya, tapi juga pejabat pengadaannya sendiri. Bagaimana pejabat pengadaan melaksanakan proses pemilihan tentu berpedoman pada ketentuan yang dicantum di dalam dokumen pemilihan yang dia tetapkan sendiri gitu ya. Nah, ini pengertian dari dokumen pemilihan khususnya di pengadaan langsung ya. Dokumen yang ditetapkan oleh pejabat pengadaan. Disusun berdasarkan dokumen persiapan tentunya ya, tadi saya sampaikan
persiapan pengadaan yang sudah ditetapkan oleh PPK, ada spesifikasi, ada HPS, ada rancangan kontrak atau rancangan SPK, misalnya gitu ya, yang sudah dilakukan review, Bapak Ibu. Jadi tahapan proses pengadaan langsung, sebagaimana kita ketahui, khususnya para Bapak Ibu, para pejabat pengadaan juga sudah melaksanakan, saya yakin, sebelum dilakukan proses pemilihan, ada tahapan review dulu, review dokumen persiapan pengadaan. Dari hasil review, barulah kita lakukan penetapan dokumen pemilihan, Bapak Ibu. Ya, barulah kita laksanakan proses penyusunan dan penetapan dokumen pemilihan sebelum nanti proses pemilihannya sendiri kita laksanakan. Dan tadi saya sampaikan juga ya masih merujuk ke MDP lampiran 4, lampiran 5, mohon maaf, di pasal 4 ayat 1 huruf B Peraturan LKPP 12 2021 yang dilakukan penyesuaian ya dasarnya untuk mengikuti regulasi dan peraturan-peraturan yang sudah terbaru khususnya peraturan Presiden nomor 46 tahun 2025. Nah, ini pemahaman terkait pengertian dari dokumen pemilihan. Jadi dokumen pemilihan ini bukan hanya dokumen yang sudah dibuat, ya sudah dibuat selesai gitu ya. Nah, ini menjadi dasar juga Bapak Ibu. Tapi jangan juga berpikir dasar ini hanya untuk para peserta. Ini juga menjadi dasar para penyedia. Hingga kalau kita bicara peraturan LKPP 12 sendiri, ada salah satu ketentuan dinyatakan bahwa pelaku pengadaan ya, baik itu pejabat pengadaan, baik itu pelaku usaha yang diundang, itu tidak boleh melakukan yang namanya post bidding. Ya, khusus kita para pejabat pengadaan tidak boleh ada namanya merubah, mengganti ya atau menambah ketentuan yang sudah dicantumkan di dalam dokumen pemilihan setelah pemasukan penawaran Bapak Ibu. Nah, itu namanya post bidding. Jangan sampai misalnya saya ambil contoh gitu ya. Oh, ternyata kita mempersyaratkan peralatan A gitu. Oh, ternyata misalnya penyedianya yang diundang itu tidak menyampaikan lampiran persyaratan hingga tapi oleh pejabat pengadaan mungkin ini diteruskan saja nih prosesnya. Nah, itu yang tidak boleh. Itu namanya post bidding gitu ya. Atau misalnya mensyaratkan peralatan A ternyata begitu penyedia menyampaikan peralatan B juga diterima Bapak Ibu. Artinya merubah atau mengganti. Nah, ini juga berlaku bagi para pelaku usaha gitu ya. Nah, ini terkait dokumen pemilihan. Jadi sangat pentingnya proses pembuatan atau penetapan dokumen pemilihan. Tujuannya apa? Ya, sebagai ketentuan informasi bagi para pihak, baik itu pejabat pengadaan sendiri ataupun pelaku usaha, informasi terkait ruang lingkup pekerjaan atau scope of work-nya seperti apa, ruang lingkup pekerjaannya apa, ya, mungkin peralatan yang dibutuhkan seperti apa, metode pelaksanaan pekerjaannya seperti apa, ya gitu ya. Karena kita bicara pengadaan langsung ini untuk kualifikasi usaha kecil tentu tidak mensyaratkan metode pelaksanaan, maka kewajiban penetapan metode pelaksanaan ini menjadi kewenangan dari pejabat pembuat komitmen yang nanti kita cantumkan di dalam dokumen pemilihan ya. Jadi namanya spesifikasi teknis, metode pelaksanaan, rancangan SPK itu menjadi bagian dari dokumen pemilihan sendiri. Hingga di sana sudah bisa para pelaku usaha itu udah tahu ya dengan membaca dokumen, oh ruang lingkup pekerjaannya seperti ini misalnya gitu ya. Peralatannya seperti apa nih, personil siapa saja yang dibutuhkan nah gitu. Juga mencantumkan terkait informasi hak dan kewajiban para pihak nih. Nah, kewajiban para pelaku usaha seperti apa, kewajiban para pejabat pengadaan seperti apa gitu ya. Acuan dan menjadi acuan peserta dalam menyusun dokumen penawaran. Ini tujuannya Bapak Ibu. Manfaatnya apa? Agar terdapat pemahaman yang sama Pak antara para pihak. Jadi baik itu pelaku usaha maupun pejabat pengadaan ini sudah sama persepsinya nih ya dalam melakukan proses pengadaan langsung gitu ya. Nah, terus minimalisasi resiko kesalahan penawaran dan kegagalan dalam proses pemilihan. Dengan tidak akuratnya penetapan dokumen, tentu dampaknya Bapak Ibu bisa jadi kesalahan pelaku usaha dalam menyusun dokumen penawaran ya, yang implikasinya apa? Ya tentu kegagalan proses pengadaan langsung itu sendiri hingga dampaknya proses pelaksanaan pekerjaan juga menjadi terlambat atau terhambat gitu ya. Dan terakhir sebagai bukti akuntabilitas dan keterbukaan informasi khususnya kita di organisasi pemerintah kepada publik gitu ya. Nah, ini menjadi dasar juga menyusun dokumen. Ini tujuan dan manfaatnya Bapak Ibu dengan adanya dokumen pemilihan sebelum kita melakukan proses pelaksanaan pengadaannya. Oke, nah ini saya ambil contoh saja Bapak Ibu ya, mitigasi resiko ya kalau kita melaksanakan proses pemilihan dengan dokumen pemilihan yang mungkin tidak akurat gitu ya atau data informasinya tidak jelas, artinya ada kemungkinan terjadi yang namanya pengadaan langsung ulang Bapak Ibu atau paket diulang. Ini saya ambil contoh ya dengan alasan di sini ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan
atau dokumen pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya. Nah, ini salah satu mitigasi risiko yang mungkin menjadi eh, hal yang harus kita perhatikan ya, hingga hal-hal seperti ini bisa kita minimalisasi Bapak Ibu. Tentu dengan isi dokumen yang jelas, terkait informasinya yang jelas, sehingga menjadi kemudahan para pelaku usaha dalam mempersiapkan dokumen penawaran gitu ya. Nah, ini misalnya terjadi hal seperti ini nih, sudah dilakukan proses pemilihan, sudah berjalan tahapannya, oh ternyata pejabat pengadanya menemukan nih bahwa klausul di dalam MDP itu ada kesalahan, hingga akhirnya dilakukan proses tender pelaksanaan pengadaan langsung ulang lagi. Nah, ini mitigasi-mitigasi risiko salah satunya yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, hingga bagaimana kita melakukan proses pembuatan dan penetapan model dokumen pemilihan itu dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan yang ada gitu ya. Oke, kalau kita bicara terkait prinsip penyusunan dokumen, Bapak Ibu, tentu yang pertama adalah terminologinya harus tepat, Pak ya. Dasar hukumnya ada, akurat dan sesuai. Kalau kita bicara Perpres MDP pengadaan langsung, tentu terminologinya ada di Perpres pengadaan barang jasa pemerintah sendiri, ya, dasar hukumnya. Aturan turunan kita gunakan peraturan LKPP 12 2021, hingga oleh LKPP ditetapkan namanya model dokumen pemilihan, Bapak Ibu. LKPP sudah menetapkan bentuk dokumen pemilihan yang kita bisa jadikan sebagai rujukan referensi dan juga kita jadikan pedoman dalam proses pemilihan ya. Nah, ini terminologinya berpedoman pada dasar hukum dan akurat dan sesuai. Strukturnya logis, materi dan urutannya mudah dipahami Bapak Ibu, terstruktur dengan jelas tahapannya seperti apa saja. Misalnya dari ketentuan kalau bicara pengadaan langsung pekerjaan konstruksi, ada undangan kepada penyedia, ada terkait informasi terkait pelaksanaan pengadaan, ada ketentuan terkait syarat untuk penyedia, kewajiban penyedia gitu ya. Semuanya sudah terstruktur dan materinya sudah jelas Bapak Ibu sekalian. Ya, jelas dan ringkas, Pak. Ya, tidak bertele-tele ya, tidak banyak isinya. Memang kalau kita bicara sih banyak, tapi itu kan tahapannya yang jelas Bapak Ibu. Tapi dalam setiap klausul itu tidak bertele-tele, mudah dipahami atau perasa katanya atau penulisannya juga jelas. Konsistensi Bapak Ibu sekalian, penomoran dan formatnya yang konsisten ya, sudah bertahap berurutan dengan baik. Dan yang terpenting adalah ketelitian Bapak Ibu. Perlu adanya pemeriksaan kembali sebelum dilakukan proses pemilihan serta adanya penetapan terkait dokumen pemilihan tersebut. Nah, ini beberapa prinsip dalam penyusunan suatu dokumen ya. Salah satunya adalah dokumen pemilihan di pengadaan langsung pekerjaan konstruksi sendiri. Oke, kalau bicara-bicara tahap penyusun dokumen pemilihan, ya tentu yang pertama menganalisis identifikasi karakteristik pekerjaannya. Kita analisis dan identifikasi berdasarkan apa tadi saya sampaikan, berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen melalui metode apa review dokumen persiapan pengadaan. Nah, ini menjadi suatu kewajiban dari para pejabat pengadaan sebelum melakukan proses pemilihan, lakukan terlebih dahulu review ya. Outputnya ada berita acara hasil reviewnya sendiri. Nah, kita mengidentifikasi dari sisi spesifikasi teknisnya, Bapak Ibu. Kira-kira ini lingkup pekerjaan apa sih? Kalau bicara konstruksi, apakah bangunan sipil, apakah bangunan gedung, seperti itu ya. Nah, tentu kita juga yang melihat terkait HPS-nya nih. Berapa sih besaran nilai HPS-nya? Nah, gitu ya. Rancangan kontraknya seperti apa ya. Hingga dari situ kita lakukan penetapan dan sistem pengadaan ya, dan identifikasi jenis kontrak. Oh, kita menetapkan nih metode pemilihannya. Oh, ternyata nilainya misalnya 300 juta, maka tentu ya salah satunya kita tetapkan dengan metode pengadaan langsung. Nah, itu ya. Terus kita menetapkan juga metode kualifikasinya, Bapak Ibu. Kalau kita ketahui kalau di pengadaan langsung tentu metode kualifikasinya adalah pasca kualifikasi. Nah, kalau kita bicara metode evaluasinya, tentu metode evaluasinya adalah harga terendah sistem gugur gitu ya. Jadi ada tidak ada atau sesuai tidak sesuai. Dan terakhir adalah metode penyampaian penawaran ya. Kalau kita bicara terkait hal tersebut tentu satu file ya Bapak Ibu ya. Nah, dari sinilah baru kita tetapkan mengidentifikasi model dokumen pengadaannya yang oleh LKPP sendiri sudah ditetapkan tadi saya sampaikan ada di pasal 4 Peraturan LKPP 12 2021. Nah, itu namanya model dokumen. Kalau dulu namanya standar dokumen, Bapak Ibu. Kalau udah standar itu ya pemahamannya tidak bisa dilakukan penyesuaian, Pak. Ya, oleh LKPP sekarang berubah menjadi model dokumen pemilihan.
hingga kita bisa lakukan beberapa penyesuaian tentu dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan aturan yang ada gitu ya. Nah, tahapan selanjutnya adalah merumuskan dokumen pemilihan itu sendiri, ya. Baru kita lakukan penetapan dokumen pemilihan. Hingga dari penetapan inilah yang menjadi dasar kita melaksanakan proses pemilihannya. Ini beberapa urutan atau tahapan dalam persiapan penyusunan dokumen pemilihan Bapak Ibu. Oke, nah ini saya ambil contoh Bapak Ibu ya, penetapan dokumen pemilihan. Jadi setelah review, Bapak Ibu bisa buat berita acara persiapan pemilihan penyedia melalui metode pengadaan langsung seperti itu ya. Nah, jadi setelah review dilaksanakan, kita lakukan proses penetapan dokumen. Ini bisa di Bapak Ibu, misalnya PPK juga ikut tanda tangan, silahkan Pak. Atau langsung ditetapkan oleh pejabat pengadaan sendiri juga tidak ada masalah gitu ya. Hingga di sini sudah dijelaskan metode pemilihannya, contohnya apa ya? Oh, metode pemilihannya adalah menggunakan pengadaan langsung, misalnya seperti itu ya. Nah, untuk nilai pemilihan penyedia misalnya di sini saya sampaikan 200 ya karena sekarang sudah regulasi baru. Oh, untuk metode pemilihan sampai dengan 400 juta merujuk ke peraturan Presiden Perpres 46 2025 bisa seperti itu. Terus kita menetapkan metode kualifikasinya. Nah, kita tetapkan metode kualifikasi pasca kualifikasi, metode evaluasinya harga terendah sistem gugur Bapak Ibu sekalian. Ya, terus penetapan plotting jadwal. Nah, karena kita menggunakan metodenya transaksional maka plotting jadwalnya tentu tercantum di dalam SPSE sendiri, Bapak Ibu. Gitu ya. Dan terakhir adalah standar dokumen yang digunakan. Nah, ini penetapan dokumen pemilihan. Hingga di sini kita sudah sampaikan, tetapkan bahwa untuk dokumen pemilihannya kita mengacu ke standar dokumen pemilihan sesuai peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Siapa nih teknis penyusunannya? Tentu pejabat pengadaannya sendiri. Nah, ini contoh bagaimana kita menetapkan sebuah dokumen pemilihan. Jadi tidak hanya membuat saja Bapak Ibu, ada namanya penetapannya, Pak. Ya, kalau kita bicara persiapan pengadaan juga sama ya, ada penetapan spesifikasi, ada penetapan rancangan kontrak oleh PPK karena di tahap pemilihan juga ada penetapan oleh pelaku pengadaannya. Kalau bicara pengadaan langsung tentu penetapan dokumen oleh pejabat pengadaan. Nah, ini contoh Bapak Ibu terkait bagaimana sih proses penetapan dari sebuah dokumen pemilihan gitu ya. Oke, nah kalau kita bicara penyesuaian MDP-nya, Bapak Ibu, sesuai SE4 ya. Nah, ini saya ambil contoh terkait penyesuaian apa saja yang kita lakukan. Yang pertama tentu penambahan klausul dan peraturan sesuai regulasi terbaru ya. Contohnya jaminan pelaksanaan, Bapak Ibu. Ini saya ambil contoh ya. Karena bicara SE4 sendiri menyampaikan pun salah satunya. Salah satunya adalah jaminan pelaksanaan. Ya, saya ambil contoh di sini tentu jaminan pelaksanaan. Tentu ada hal-hal lain yang juga bisa kita lakukan penyesuaian, Bapak Ibu. Ya. Yang kedua adalah penegasan, Pak, yang mungkin diperlukan terkait penyesuaian MDP ini terkait ketentuan dan syarat dokumen penawaran hingga kita bisa menselaraskan antara mungkin contoh ya, saya ambil contoh salah satunya apa yang tercantum bar data pilihan dengan ketentuan di dalam IKP-nya. Nah, ini juga perlu dilakukan penyesuaian, salah satunya seperti itu. Terus penyesuaian ketentuan tata cara evaluasi. Karena siapa tahu nih Bapak Ibu, kalau kita berbicara, saya ambil contoh terkait personil manajerial gitu ya. SKK personil manajerial, mau itu tender ataupun pengadaan langsung kan kita ketahui Bapak Ibu, SKK itu tidak bukan menjadi bagian evaluasi Pak. Ya, SKK itu bukan menjadikan bagian evaluasi dalam proses pemilihan, di pengadaan langsung juga sama. Nah, ini juga perlu penegasan nih. Contoh terkait SKK, apakah dievaluasi atau tidak. Nah, itu juga kita cantumkan di dalam dokumen. Dan terakhir adalah penyesuaian pelaksanaan yang dilakukan secara transaksional, khususnya untuk nilai tadi ya, di atas 50 sampai dengan 400 juta. Walaupun tidak menutup kemungkinan di bawah 50 juta pun, kita juga lakukan secara transaksional hingga penyesuaian ini kita lakukan perubahannya di dalam MDP-nya sendiri. Nah, ini beberapa penyesuaian Bapak Ibu terkait MDP seperti itu ya. Baik, kalau kita bicara MDP sendiri ada 10 bab Bapak Ibu. Yang pertama ada undangan ya. Nah, ini undangan kepada pelaku usaha. Di sana tercantum kapan jadwal prosesnya, ya, berapa nilai HPS-nya, paket pekerjaannya apa, seperti itu ya. Termasuk informasi pejabat pengadaannya. Yang kedua, ada terkait klausul umum, di sini penjelasan apa itu pengadaan langsung, apa itu pekerjaan konstruksi gitu ya, apa itu terkait surat perintah kerja, mungkin terkait rencana keselamatan konstruksi, misalnya seperti itu.
Nah, di sini juga sudah disampaikan. Terus yang ketiga ada instruksi kepada peserta, Bapak Ibu. Ini berisi terkait informasi, Pak, informasi dan ketentuan, ya. Apa sih isi dokumen pemilihan? Apa sih yang harus penyedia pelaku usaha sampaikan di penawaran? Bagaimana sih tata cara evaluasi? Nah, itu tercantum di dalam instruksi kepada peserta, termasuk juga di sini terkait ketentuan jaminan pelaksanaan tadi, ya. Terus ada lembar data pemilihan berisi terkait syarat-syarat Bapak Ibu, syarat kualifikasi, syarat peralatan, syarat personil, bisa seperti itu ya. Nah, terus ada dokumen spesifikasi teknis dan gambar. Ini berpedoman di mana? Tentu kita berpedoman kepada dokumen persiapan pengadaan ya. Oleh PPK kan sudah ditetapkan tuh dokumen persiapan pengadaannya seperti apa. Nah, ini menjadi bagian dari dokumen pemilihan sendiri. Lalu ada daftar kuantitas dan harga gitu ya. Di situ juga sudah disampaikan bentuk dokumen penawaran Bapak Ibu. Ini kalau berbicara sebenarnya tidak transaksional, Pak. Memang MDP itu tidak transaksional. Tapi kalau kita bicara secara transaksional, dokumen penawaran itu sudah secara elektronik, Bapak Ibu sekalian. Hingga hal ini juga perlu menjadi penegasan ya. Nah, jangan sampai misalnya di dalam proses pengadaan langsung, oh sudah ada nih bentuk dokumen penawaran secara pejabat pengadaan karena penyedia tidak membuat dokumen penawaran sendiri yang ditandatangani seperti itu, hal tersebut menjadi hal yang menggugurkan karena sifatnya tadi saya sampaikan kita secara transaksional, secara elektronik. Tentu dokumen elektronik juga kita akui gitu ya. Terus ada bagaimana sih bentuk formulir isian kualifikasi, bagaimana sih rancangan SPK dan bentuk dokumen lain. Nah, ini juga penting Bapak Ibu, bentuk dokumen lain ini. Nah, jadi dokumen apa nih? Nah, contoh Bapak Ibu, bentuk dokumen jaminan pelaksanaan, Pak. Seperti apa sih bentuknya? Itu juga kita cantumkan di dalam penyesuaian MDP yang ada, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, jadi penyesuaian MDP yang ada pada SE4, Bapak Ibu, ya, ini beberapa hal, penyesuaian terkait ketentuan pelaksanaan transaksional sendiri, penyesuaian terkait syarat peralatannya seperti apa, gitu ya. Nah, penyesuaian terkait SKK personil manajerial misalnya, seperti apa SKK personil manajerialnya, terus belum mengatur tentang tata cara pengenaan sanksi daftar hitam Bapak Ibu. Nah, kalau di tender Bapak Ibu, dalam hal penyedia melakukan pelanggaran seperti itu ya, nah itu sudah diatur Pak ketentuan terkait eh, bagaimana sih tata kelola atau tata cara pemberian sanksi daftar hitamnya. Di MDP pengadaan langsung tidak ada Bapak Ibu. Hingga hal ini mungkin perlu juga nih kita cantumkan atau kita lakukan penyesuaian. Dan terakhir ini tadi saya sampaikan penegasan dan contoh jaminan pelaksanaan ya. Ini saya ambil contoh satu saja Bapak Ibu sebelum nanti saya buka ke MDP yang ada gitu ya. Nah, ini saya ambil contoh salah satunya terkait klausul undangan Pak ya. Yang pertama tentu terkait isi jadwal yang tercantum dalam undangan pengadaan langsung dalam MDP. Ya, ini mungkin perlu kita sesuaikan Bapak Ibu. Kalau bicara MDP-nya sendiri, itu hanya bicara pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran dan data kualifikasi seperti itu ya. Terus evaluasi, pembuktian, klarifikasi teknis dan harga. Dan terakhir penandatanganan SPK. Nah, ini mungkin perlu kita sesuaikan nih isinya atau formatnya ya. Kita merujuk kemana Bapak Ibu? Ke jadwal yang tercantum pada SPSE, Pak. Kalau di SPSE itu ada namanya upload dokumen. Saya sampaikan karena sifatnya pengadaan ini secara transaksional, jadi bukan lagi pemasukan, jadi upload dokumen penawaran gitu ya. Nah, terus ada tahapan pembukaan dokumen penawaran, gitu. Terus ada tahapan evaluasi. Jadi sudah terstruktur tata caranya. Sementara kalau kita bicara di dalam MDP-nya sendiri, nah itu eh, habis beberapa itu menjadi satu, Bapak Ibu. Nah, ini mungkin ya, kalau saya sih ini juga dilakukan penyesuaian, Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, Pak. Nah, ini tadi saya sampaikan ya, pengadaan langsung itu kita upayakan menggunakan transaksional, Bapak Ibu. Tapi di sini dicantumkan, Pak, bahwa saudara diminta untuk menyampaikan penawaran administrasi dan teknis secara langsung. Jadi tidak berbicara transaksionalnya. Mungkin ini juga dilakukan penyesuaian ya. Bisa dengan kita ganti misalnya secara elektronik melalui aplikasi SPSE ya. Karena kita merujuknya kemana Bapak Ibu? Kita rujuk ke ketentuan di atasnya Pak. Ya, di sini sudah jelas dinyatakan bahwa pengadaan langsung secara elektronik Bapak Ibu. Nah ini secara elektronik gitu ya.
Nah, ini juga yang mungkin bisa menjadi salah satu poin juga nih buat kita perhatikan. Ya, itu. Jadi ketentuan penyampaian dengan ketentuan pelaksanaan secara transaksional ya. Nah, oke. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang mungkin perlu kita lakukan penyesuaian ya. Saya izin Pak Agung, saya coba share terkait model dokumen pemilihan untuk penyesuaian ya, yang coba kita bawa ke forum diskusi ini Bapak Ibu. Ini kita bicara terkait mohon izin. Nah ini contoh MDP ya, ini MDP sesuai SE4 LKPP tahun 2025 ya, yang tercantum di lampiran SE4 LKPP. Oleh LKPP sudah ditetapkan terkait model dokumen pemilihan nih Bapak Ibu ya. Hmm, Di sini sudah ada judul paketnya seperti itu ya. Pejabat pengadaan tahun berapa. Nah, ini juga saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu nanti melaksanakan proses ya, mungkin MDP ini juga perlu kita lakukan penyempurnaan lagi Pak atau penyesuaian ya. Nah, tadi saya ambil contoh salah satunya adalah terkait klausul di sini ya. Saudara diminta menyampaikan penawaran secara langsung ya. Nah, kita bisa sesuaikan misalnya dengan merubah melakukan penawaran secara elektronik ya, penyampaian penawaran secara elektronik melalui aplikasi SPSE seperti itu ya. Nah, ini juga perlu penyesuaian Bapak Ibu sekalian. Terus terkait pelarangan pertentangan kepentingan keseluruhan ini juga sudah sama, ini juga tidak perlu kita lakukan perubahan penyesuaian yang ada ya. Nah, ini saya ambil contoh ini contohnya Bapak Ibu terkait klausul jaminan pelaksanaan di dalam MDP ini juga sudah dicantumkan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini terkait ketentuan klausulnya sudah ada di pasal 13 klausul 13 ya. Jaminan pelaksanaan diberikan ke penyedia sebelum tandangan SPK, diberikan penyedia untuk pengadaan di atas 200 sampai 400 juta. Nah, ini contoh penyesuaian ya Bapak Ibu ya, dijelaskan nilai jaminannya seperti apa ya. Kalau penawaran itu eh, terkoreksi 80 sampai 100, maka nilai jaminannya adalah 5% dari kontrak. Kalau dia di bawah 80%, tentu ada evaluasi kewajaran harga nih. Maka kalau hal itu sudah dilaksanakan dan penawaran penyedia dinyatakan wajar, maka nilai jaminan pelaksanaannya adalah 5% dari nilai HPS gitu ya. Nah, ketentuan bagaimana jaminan itu dikembalikan kepada penyedia gitu, terus diserahkan kepada pejabat penentangan kontrak ya, dan seperti itu. Nah, ini beberapa penyesuaian nih Bapak Ibu. Contoh ya, contoh. Nah, cuma Bapak Ibu di dalam dokumen ini ya, kalau kita bicara terkait penentuan jaminan pemeliharaan gitu ya, jaminan pelaksanaan, mohon maaf, ini tidak tercantum Pak di dalam eh, lampirannya. Misalnya bagaimana sih bentuk jaminan pelaksanaan itu ya. Sementara kalau kita bicara Bapak Ibu di pasal 13 titik, di klausul 13.7 ini, ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan jaminan diatur dalam syarat umum SPK. Nah, ini diatur di dalam syarat umum SPK. Nah, nanti juga kita harus perhatikan nih di dalam lampiran SPK-nya ya. Misalnya di lampiran di sini nih, apakah ada berbicara terkait jaminan pelaksanaan. Nah, gitu ya. Nah, ini juga harus nanti kita sesuaikan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita lihat sementara di dalam tadi saya sampaikan gitu ya, bentuk dokumennya seperti apa itu tidak tercantumkan di dalam lampiran MDP ini sendiri. Nah, itu. Ini contoh penyesuaian Bapak Ibu. Artinya dengan ada penyesuaian pada IKP seperti itu ya, maka kita juga perlu penyesuaian terhadap lampiran-lampiran yang ada. Nah, kalau kita merujuk ke tender, dokumen tender itu jelas Bapak Ibu. Ya, dia berbicara jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan. Ada contohnya, Pak. Karena tadi saya sampaikan ya, dokumen pemilihan ini sebagai informasi kepada pelaku usaha. Nah, itu. Terus kalau kita bicara lagi, penyesuaian yang perlu dilakukan Bapak Ibu sekalian adalah terkait persyaratan, Pak. Ini terkait salah satunya persyaratan ya. Nah, ini saya mohon izin saya agak percepat terkait di IKP Bapak Ibu. Persyaratan eh, peralatan ya, ini saya ambil ya. Nah, di sini ini isi dokumen pengadaan langsung ya. Dokumen pengadaan langsung terdiri atas undangan, spek teknis. Nah, dokumen penawaran ada administrasi, dokumen penawaran teknis berupa daftar peralatan Bapak Ibu. Nah, ini contoh ya. Tapi di sini hanya mencantumkan daftar peralatan saja Pak. Ya. Bukti kepemilikan peralatannya nggak ada tercantum seperti itu.
Artinya kalau penyedia nanti menyampaikan dokumen penawaran hanya daftar saja, ya sudah berarti penyedia itu luluslah evaluasi penawaran, gitu ya. Nah, ini isi dokumen pengadaan langsung. Terus kalau kita bicara lagi terkait isi dokumen penawaran, Bapak Ibu, ya. Nah, di sini juga mencantumkan, Pak, dokumen penawaran teknis terdiri atas daftar isian peralatan, gitu ya. Jadi hanya daftarnya saja nih, daftar isian saja, tidak mempersyaratkan bukti kepemilikannya, ya. Nah, sementara kalau kita bicara terkait dalam LDP-nya atau di dalam lembar data pemilihan, ya. Nah, ini Bapak Ibu terkait peralatan, Pak, di poin klausul peralatan. Nah, di sini tercantum, Pak, status milik sendiri, ya. Contoh STNK BPKB, sewa beli misalnya ya. Contoh invoice, uang muka angsuran, sewa terhadap dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa. Nah, ini artinya ada ketidaksesuaian antara isi IKP dan LDP-nya. Maka mungkin di dalam LKP perlu kita lakukan penyesuaian Bapak Ibu, ya. Daftar isian peralatan beserta bukti kepemilikan. Jadi nanti penyedia menyampaikan prosesnya daftar isian beserta buktinya, gitu ya. Nah, itu. Nah, ini saya sampaikan sedikit contoh Bapak Ibu. Ini contoh dokumen MDP yang saya buat ya, seperti itu ya, yang saya sesuaikan dengan SE1. Ya, terlihat ya Pak Agung ya. Halo Pak Agung, apa terlihat Pak? Iya, terlihat Pak. Ini Oke, karena contoh dilanjut Pak. Ini menarik Pak. Kalau waktunya insya ya Allah ini sudah lewat tapi tidak apa-apa Pak. Lanjut Pak. ya, saya sedikit saja Pak, nanti kita diskusi saja ya. Nah, ini contoh dokumen pemilihan Bapak Ibu yang saya coba buat, saya merujuk ke SE4 LKPP ya. Nah, di sini saya juga sudah sampaikan beberapa hal. Nah, ini contoh terkait undangan tadi saya sampaikan ya. Maka di sini saya sampaikan Bapak Ibu, Saudara diminta untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis dan biaya serta data kualifikasi secara elektronik melalui SPSE ya. Dengan jadwal sebagai berikut, ada upload dokumen penawaran, kita mulai dari tanggal berapa, waktunya dimulai jam berapa, diakhiri tanggal berapa sampai jam berapa. Terus ada pembukaan dokumen penawaran, terus ada tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi, terus ada tahapan pembuktian, klarifikasi, dan negosiasi. Nah, ini saya buat merujuk kepada jadwal pada SPSE sendiri, Bapak Ibu. Jadi saya sesuaikan jadwal pada SPSE-nya, gitu ya. Nah, terus di materi tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian salah satu contoh terkait SKK, Pak. Ya, ketentuan SKK gitu ya. Nah, di sini juga saya sampaikan, Pak. Ya, pengadaan langsung pekerjaan konstruksi itu apa? Karena ini sifatnya spesifik khusus ya. Jadi saya sampaikan di dalam ketentuan umumnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia paling banyak bernilai 400 juta rupiah. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ini juga beberapa contoh kita lakukan penyesuaian pada dokumen pemilihan MDP-nya. Yang kedua tadi saya sampaikan selanjutnya terkait ketentuan SKK Bapak Ibu. Sebagaimana kita ketahui bahwa SKK itu tidak dievaluasi ya. Maka di dalam MDP-nya kita cantumkan Pak terkait mohon izin terkait pengenaan sanksi daftar hitam ya. Kalau kita bicara di dalam MDP-nya S4, pelaku usaha yang terkait pengadaan ini ya berkewajiban mengetahui aturan pengadaan. Nih, misalnya contoh gini ya, mempengaruhi pejabat pengadaan, menyampaikan dokumen tidak benar, menawarkan produk impor, mengundurkan diri, dan seterusnya gitu ya. Cuma kalau di MDP itu hanya sampai klausul 3.2 saja Bapak Ibu. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud di 3.1 dikenakan sanksi, digugurkan dari proses pengadaan atau pembatalan penetapan calon, dan dikenakan sanksi daftar hitam. Hanya sampai sini saja kalau kita bicara MDP SE4. Ya, kalau saya ini saya coba buat menyesuaikan ya, maka di sini saya cantumkan Pak. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh pejabat pengadaan kepada PAKPA. Sebenarnya kita ketahui kalau pengenaan sanksi daftar hitam itu adalah tugasnya PAKPA gitu ya. Nah, jadi pengenaan sanksi daftar hitam oleh PAKPA atas usulan pejabat pengadaan. Hingga lebih jelas informasinya Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya terkait sertifikat kompetensi kerja, Pak. Ya, di sini saya sampaikan kalau di dalam MDPSE 4 itu tidak tercantum. Nah, di sini saya sudah sampaikan ya, setiap tenaga ahli, teknis, analis, dan operator wajib memiliki sertifikat
Nah, sertifikat kompetensi kerja yang ditawarkan dalam dokumen dibuktikan saat pelaksanaan klarifikasi. Jadi tidak ada ketentuan dievaluasi, Pak. Hanya dibuktikan. Jadi saat nanti Bapak Ibu melaksanakan proses pengadaan langsung, saat proses klarifikasi, pelaku usaha itu wajib membawa SKK personil yang ditawarkan, ya. Karena nanti akan berkesesuaian dengan syarat di ketentuan selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, beda kalau tender ya. Kalau kita bicara tender, pembuktian SKK itu saat serah terima personil kan gitu ya. Tapi kalau kita bicara di pengadaan langsung, pembuktian SKK itu dilakukan pada tahap klarifikasi dan negosiasi. Dalam hal peserta tidak dapat membuktikan sertifikat sesuai yang disyaratkan dalam LDP untuk personil yang diusulkan, maka pengadaan langsung dinyatakan gagal. Nah, sama nih kalau ketentuan terkait gagal ya. Kalau kita bicara MDP SE4 itu hanya menyatakan gagal saja Bapak Ibu. Tapi tidak ada dinyatakan lebih lanjut kalau gagal, apakah kita mengundang pelaku usaha yang sama atau kita mengundang pelaku usaha yang lain. Ya, kalau kita merujuk ke peraturan LKPP 12 2021 di lampiran 2 itu jelas Pak. Kalau pengadaan langsung gagal, maka dilakukan pengadaan langsung ulang kepada pelaku usaha lain. Nah, maka hal inilah yang kita pertegas di dalam MDP-nya. Pengadaan langsung dinyatakan gagal dan dilakukan proses pengadaan langsung ulang kepada pelaku usaha lain, gitu ya. Nah, ini beberapa contoh penyesuaian. Terus terkait syarat ketentuan dokumen, Bapak Ibu. Nah, di sini saya sampaikan ini contoh tadi ya. Daftar isian peralatan beserta bukti kepemilikan untuk peralatan, baik itu status milik sendiri atau sewa beli atau sewa. Jadi penyedia itu selain hanya menyampaikan daftar, juga kita mau tahu nih Pak. Misalnya dia menyampaikan ekskavator. Ekskavatornya ini apa nih? Oh, di daftar misalnya beliau penyedia menyatakan perjanjian sewa. Mana bukti surat perjanjian sewanya? Hingga ini bisa kita cantumkan menjadi syarat dalam proses pemilihan. Nah, itu ya. Ini beberapa klausul yang saya coba sampaikan. Nah, terkait tadi Bapak Ibu, kalau bicara terkait surat penawaran, ya, kalau kita bicara MDP, ya, itu Bapak Ibu mencantumkan tanggal, masa berlaku, gitu ya, jangka waktu, harga penawaran, dan tanda tangan, Pak. Berarti harus bertanda tangan kalau kita merujuk ke MDP-nya sendiri, ya. Nah, makanya tadi saya sampaikan kan kita tidak boleh melakukan post bidding, Pak, merubah, mengganti. Berarti secara otomatis pelaku usaha wajib menyampaikan surat penawaran bertanda tangan. Bagaimana kalau secara elektronik transaksional yang sudah ada penawarannya secara elektronik gitu ya. Nah, maka di sini saya cantumkan untuk pengadaan secara elektronik melalui aplikasi, surat penawaran menggunakan surat penawaran secara elektronik yang tercantum pada aplikasi tersebut. Jadi kita tidak lagi meminta tanda tangan para penyedia karena sifatnya sudah surat elektronik gitu ya. Nah, ini beberapa ketentuan. Terus juga di sini saya sampaikan saja karena waktunya ya terkait KBLI dan seterusnya Bapak Ibu ini hampir sama saja. Nah, maka di sini saya sampaikan ini terkait jaminan pelaksanaan gitu ya. Nah, ini juga perlu penegasan salah satunya adalah terkait di dalam lampiran-lampiran Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah sampaikan contoh lampiran ya. Nah, ini contoh lampirannya bentuk dokumen penawaran seperti apa, seperti itu ya. Terus contoh SPK ya. Kita buat ada contoh-contoh SPK. Nah, di lampiran SPK-nya sendiri sudah kita cantumkan Bapak Ibu terkait bagaimana klausul jaminan pelaksanaan, Pak. Nah, jaminan pelaksanaan digunakan untuk pekerjaan konstruksi berupa bank garansi gitu ya. Penerbitnya harus mendapatkan rekomendasi, nilai klausulnya seperti apa, masa berlakunya, ya, dan akan dikembalikan setelah pekerjaan selesai 100%. Karena tadi kita bicara S4 kan ada ketentuan salah satunya jaminan tuh. Hingga penyesuaian selanjutnya adalah pada lampiran bentuk dokumen lain, Bapak Ibu. Ya, ini contoh bentuk dokumen lain yang saya coba buat, saya lampirkan adalah yang pertama terkait SPPBJ ya Pak ya. Nah, kalau kita bicara SPPBJ dalam SE4 itu tidak spesifik Pak. Bagaimana kalau pekerjaannya sampai dengan 200 juta, bagaimana kalau pekerjaannya di atas 200 juta. Nah, ini hanya saya coba buat ya, kalau dia SPPBJ kalau sampai 200 juta, maka hanya menyampaikan bahwa dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran saudara nomor sekian, tanggal sekian ya, hasil negosiasinya kami nyatakan diterima, disetujui. Sebagai tindak lanjut, saudara diharuskan menandatangani SPK. Nah, gitu ya. Selanjutnya ada contoh SPPBJ nilai di atas 200, Pak. Nah, maka di sini ada perubahan. Sebagai tindak lanjut, saudara diharuskan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar nilai berapa. Ya, karena jaminan SPPBJ ini menjadi dasar
pelaku usaha atau penyedia menerbit untuk membuat jaminan gitu ya. Nah, maka di sini sudah dicantumkan juga nih. Jadi ada dua format SPPBJ yang coba saya buat, yang nilai sampai 200 dan untuk di atas 200 sampai 400 juta yang mensyaratkan jaminan pelaksanaan. Terus bentuk-bentuk jaminannya sendiri sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya. Ini contoh Pak, ada jaminan uang muka kalau memang Bapak Ibu mempersyaratkan uang muka dalam pengadaan langsung gitu ya. Nah, itu contoh jaminan uang mukanya seperti apa, yang bentuk garansi bank atau bentuk jaminan asuransi seperti itu. Terus bentuk jaminan plaks garansi, ini jaminan uang muka ya Bapak Ibu. Nah, ini itu jaminan pelaksanaan Pak. Contoh jaminan pelaksanaan. Nah, ini jaminan pelaksanaan misalnya yang diterbitkan oleh asuransi. Nah, itu ya. Nah, terus penerbit penjaminan seperti apa. Jadi kita sampaikan informasi hingga penyedia bisa memahami nih, oh nanti bentuknya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu tuh. Oke, nah itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya, Pak Agung. Mungkin waktunya sudah terlewat. Terkait hal-hal apa saja sih yang tercantum pada MDP yang ada, khususnya kalau kita menuju ke SE4 LKPP 2025, dan penyesuaian apa saja nih yang perlu kita lakukan untuk penyempurnaan MDP-nya sendiri. Ya, oke. Saya kira hal-hal tersebut yang bisa saya sampaikan, ya selebihnya kita diskusi sama-sama Bapak Ibu sekalian, dan saya kembalikan ke Pak Agung selaku moderator. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Yefri, luar biasa. Bahkan di akhir tadi disampaikan contoh, ya. Jadi memang ini harus izin, saya menyebutnya modified gitu, ya, berdasarkan dokumen official yang memang ada dan dalam rangka pelaksanaan SE LKPP tadi kita memang diberikan ruang untuk percepatan penyerapan anggaran dan sebagainya, tetapi tetap merujuk ke aturan induknya, yaitu Perpres. Luar biasa. Sebelum dilanjutkan, ini memang sudah ada yang raise hand, tapi saya perlu membaca beberapa hal yang ada di chat yang tentang jaminan pelaksanaan tadi sudah dijawab sendiri oleh Pak Muji. Kemudian ini yang paling penting ada pertanyaan tentang eh, keselamatan kerja ya tadi ya, karena itu diatur dengan Kementerian PU. eh, dan mungkin izin karena ini juga ladang berbagi amal nih teman-teman menanyakan dokumen Word-nya Pak Jeffrey, kalau panjenengan berkenan untuk share nanti bisa disampaikan dan menjadi bekal yang baik bagi teman-teman sekaligus memperkaya teman-teman pejabat pengadaan untuk melaksanakan proses BPJ-nya. Izin Pak Jeffrey, ada Pak Alim Bahari dari UKPBJ eh, Wakatobi. Silahkan, ada Pak Mudajab. Ini Pak Alim Bahari dulu. Silahkan Pak, unmute. Pak Alim bisa di unmute Pak. Oke, izin Pak Agung kalau Oke, contoh dokumen oke, udah bisa Word-nya Pak. sudah Izin Pak, suara saya kedengaran Pak? Sudah, sudah. Oh, dengar baik. Pak Alim. Silakan Ya, Pak. baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Izin Pak, perkenalkan nama saya Alim Bahari dari UKPVJ Kabupaten Wakatobi Pak. Eh, Siap. Terima kasih Pak Moderator, Pak Agung. Izin Pak narasumber, Pak Yefri. Izin Pak, saya tertarik Pak terkait yang surat edaran nomor 4 Pak tahun Ya. 2025 Pak yang tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang jasa dan optimalisasi penyerapan anggaran Pak dalam pengadaan barang jasa. Izin Pak, kemarin kan Pak di surat edaran nomor 1 tahun 2025 itu Pak, dan eh, di pasal 44 ayat 8A itu kalau nggak salah Pak, setahu saya itu kan harus minimal persyaratan kualifikasi itu harus memuat tentang kinerja penyedia Pak. Sedangkan Pak Oke, di siap. surat iya, di surat edaran nomor yang nomor 4 ini Pak tahun 2025 ini enggak disebutkan Pak di dalam Dokpil juga terkait penilaian kinerja ini Pak. Apakah kita tetap ini Pak, apakah enggak tumpang tindih atau gimana sih Pak sebenarnya dengan kalau adanya aturan yang baru ini Pak, yang surat edaran nomor 4 ini? Itu pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan kedua saya Pak, terkait juga masih terkait surat edaran nomor 4 Pak tahun 2025 ini. Di kategori surat edarannya ini Pak, dia dimungkinkan Pak untuk untuk dilakukan adendum kontrak Pak tentang cara pembayaran Pak.
Nah, sedangkan di bukunya suhu kita, guru besar kita Pak Muji itu Pak, salah satu hal yang dilarang Pak atau yang tidak diperkenankan untuk dilakukan perubahan itu salah satunya adalah cara pembayaran Pak. Karena kan cara pembayaran ini ikut dilakukan kompetisi Pak. Itu gimana sih Pak menanggapinya antara surat edaran ini dengan realita Pak? Artinya apakah memang untuk mengejar yang tadi ini sehingga diberikan kelonggaran atau seperti apa Pak? Sama yang ketiga Pak, ada tiga pertanyaan izin Pak. Yang terkait yang ini Pak di pasal 38 ayat 8 Pak. Terkait ini Pak, yang pencatatan transaksional Pak untuk pekerjaan konstruksi barang atau jasa lainnya yang nilainya di atas 50 juta wajib dilakukan pencatatan transaksional. Gimana Pak kalau pekerjaan konstruksi yang anggarannya di 50 juta ke bawah Pak? Apakah ini dilakukan di luar sistem atau gimana Pak? Karena kami kemarin sempat juga Pak ada nerima konsultasi dari dinas OPD lain Pak. Mereka konsultasi terkait ada pengadaan pekerjaan konstruksinya itu di bawah 50 juta Pak. Saya jelaskannya sesuai aturan aja sih Pak, bahwa di sesuai Perpres itu dibolehkan untuk melakukan pencatatan untuk dia nggak dilakukan secara pencatatan transaksional Pak. Izin Pak, itu aja Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Pak Jeffrey, Pak Agung selaku moderator. Oke. Terima kasih Pak Alim Bahuri, Pak Jeffrey langsung ditanggapi saja Pak. Baik, terima kasih Pak Agung, Pak Alim, sahabat saya nih. Izin juga ya Pak Agung, kalau contoh dokumen saya sudah share Siap. di kolom chat Oke. ya Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak Alim. Yang pertama terkait klausul penilaian kinerja penyedia ya Pak ya. Ya, memang kalau kita bicara Perpres sendiri ya, salah satu syarat sekarang di kualifikasi itu adalah penilaian kinerja penyedia. Nah, sepakat ya Pak. Nah, itu ada. Cuma kalau kita bicara terkait ketentuan ya dalam dokumen ya, memang kalau kita merujuk ke lampiran ya, ini lampiran ya Pak ya, MDP lampiran SM4 itu ya Pak Alim ya, kok tidak tercantum tuh penilaian kinerja penyedianya, kan gitu kan ya pertanyaannya ya. Sementara kalau bicara Perpres ini menjadi salah satu syarat kualifikasi kan gitu ya, karena gini Pak, MDP ini ya juga merujuk ke SE1-nya LKPP ya, ya gitu ya, Pak Tommy ya. Nah, di sini ada senior Pak, tim penyusunnya juga ada nih Pak Tommy. Di SE1 itu kan dinyatakan Pak, penilaian kinerja dapat dilakukan setelah tersedianya fiturnya pada SPSE. Nah, ini fiturnya sendiri memang belum ada Pak ya. Kita akui memang fitur di SPSE terkait penilaian kinerja penyedia itu belum ada ya. Sama seperti saya juga, kalau tender memang fiturnya belum ada, hingga saya mempersyaratkan penilaian seperti apa? Melakukan persyaratkan secara manual, Pak. Artinya meminta penyedia untuk menyampaikan secara manual terkait penilaian kinerjanya, apakah melalui tangkapan layar sikap LKPP, ataupun penilaian kinerja merujuk ke peraturan LKPP-nya yang ada gitu ya terkait penilaian. Nah, jadi memang kenapa penilaian kinerja itu tidak tercantum dalam syarat MDP yang ada, Bapak Ibu, karena merujuknya di SE1 Pak ya. Pak Emin sendiri juga dari LKPP pernah menyampaikan ya, artinya untuk penilaian kinerja itu ya memang belum belum apa aslinya bukan belum boleh dipersyaratkan ya, artinya tidak dipersyaratkan pun tidak ada masalah Pak seperti itu, karena memang merujuknya kemana, saya tadi merujuknya ke SE1 LKPP. Di SE1 itu kan jelas menyatakan penilaian kinerja penyedia itu salah satu yang bisa dilaksanakan setelah tersedia fiturnya. Nah, sampai saat ini karena di dalam sistem SPSE kita belum mempersiapkan fitur itu, Pak. Jadi itulah dasarnya hingga dalam MDP ini tidak mempersyaratkan penilaian kinerja. Ya, pertanyaannya yang kedua, boleh nggak sih kita syaratkan? Nggak ada masalah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memang mempersyaratkan. Ya, dia dalam rangka mitigasi resiko nih mungkin Pak Alim ya. Kita butuh salah satu uh, terkait penilaian kinerja. Kalau saya sendiri sebenarnya sepakat Pak penilaian kinerja, karena saya merujuk ke pemahaman pengadaan langsung ya. Pejabat pengadaan mengundang pelaku usaha yang diyakini mampu kan gitu kan ya. Nah, salah satu syarat mampu ini dari mana sih dasarnya? Tentu terkait salah satunya penilaian kinerja yang mungkin kita butuhkan. Nah, hingga kalau Bapak Alim mempersyaratkan itu, ya artinya cantumkanlah ke dalam dokumen pemilihan, dan tata cara penyampaiannya seperti apa itu juga perlu diperjelas ya Pak. Oh mungkin penyedia menyampaikan tangkapan layar nih dalam kurun waktu 2 tahun terakhir penilaian kinerjanya baik pada sikap, dicampaikan di dalam unggahan lainnya isian kualifikasi, kira-kira seperti itu. Nah, itu juga tapi harus jelas Pak kriteria tata caranya seperti apa. Itu ya Pak Alim ya. Ya, kenapa memang nggak ada dalam MDPS 4? Karena
Ini merujuk juga ke SE1, Pak, saya ulang. SE1 itu menyampaikan dalam hal fitur sudah tersedia. Fiturnya belum ada dalam SPSE, hingga LKPP belum mempersyaratkan itu. Gitu ya Pak Alim ya. Jadi kalau Pak Alim mungkin untuk mitigasi, artinya meyakini penyedia mampu mempersyaratkan, ya buatlah kriterianya yang jelas dan informasinya juga jelas, seperti apa tahapannya, seperti apa yang harus disampaikan, itu juga harus jelas gitu ya. Itu ya Pak Alim ya. Terus yang kedua tadi terkait pembayaran ya Pak. Ya, Ya memang adendum, adendum pembayaran. ya, Betul. ya kalau bicara SM4 itu kan boleh dilakukan perubahan ya, dan boleh dilakukan adendum berkali-kali merubahnya termin. Ya saya sepakat Pak Alim ya dengan dengan suhu kita juga, itu menjadi dasar kita. Memang kalau pembayaran ini tidak bisa dilakukan perubahan Pak. Ini juga menjadi diskusi kami beberapa dengan teman-teman lain ya. Ini karena pembayaran ini menjadi salah satu yang mungkin syarat kompetisi ya, yang kita kompetisikan. Oh, Hmm. pembayaran apakah sekaligus gitu ya? Karena saya pernah sampaikan ya, minat penyedia untuk mengikuti proses pemilihan itu kan salah satunya tata cara pembayaran kan gitu ya Pak ya. Uang muka kan itu kan menjadi salah satu, kita mau ngelihat minat penyedia. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau merujuk ke SE ya artinya boleh dilakukan, tapi kembali lagi Bapak Ibu, mitigasi resiko kita Pak. Ya, jangan sampai ini menjadi nanti bahan audit mempertanyakan kenapa sih harus dirubah-rubah, kenapa sih harus dirubah. Kalau memang Bapak Ibu dalam rangka percepatan gitu ya, proses percepatan mau merubah merujuk ke SE4, ya silahkan. Justifikasinya harus jelas Pak. Kenapa yang tadi sekaligus menjadi termin ya. Tapi ya tidak, kalau kita merujuk ke SE itu kan boleh dilakukan berkali-kali ya. Kembali lagi nih mitigasi risiko kita. Oh mungkin yang kemarin kalau kita bicara sekaligus dari sisi cash flow-nya penyedia nih, pengendalian biayanya penyedia mungkin agak susah. Buatlah kajian analisa yang jelas hingga menjadi suatu kertas kerja. Jadi kalau ada audit mempertanyakan, ini menjadi jelas gitu Pak ya. Nah, kalau Kunto ragu melakukan itu, ya jangan dilakukan perubahan di sisi skema pembayaran, Pak. Karena Bapak sudah menetapkan dari awal, ya silahkan. Misalnya Bapak menetapkan pembayarannya sekaligus, ya laksanakan sekaligus. Ya, kalau Bapak sudah menetapkan dari awal termin, ya silahkan laksanakan termin. Gitu ya. Kalau memang Bapak meyakini hal ini tetap bisa dijalankan. Jadi intinya SE ini kan seperti ini, Pak. Jangan sampai, oh mungkin ada pembayaran yang terminnya 2 kali gitu ya. Oh, terminnya misalnya di progres 50 dan 100. Oh, mungkin ini salah satu kendalanya dari sisi cash flow-nya penyedia nih, mungkin agak susah. Hingga dibuatlah nih terminnya menjadi 3 kali. Misalnya seperti itu. Kira-kira ini juga berkaitan dengan serapan anggaran ya Pak ya. Karena kadang kan ya kita paham serapan anggaran tertinggi itu kan biasanya di Desember Pak. Kalau udah bulan-bulan gini itu belum ada serapan nih anggaran, karena belanja modal khususnya di konstruksi kan belum terlalu banyak menarik terkait anggaran. Nah, gitu seperti itu ya Pak Alimnya. Tapi kalau Bapak ragu jangan Pak. Ya idealnya jangan, tapi kalau Bapak mau melaksanakan, buatlah justifikasi yang jelas. Kenapa sih harus dirubah? Karena ini menjadi bagian kompetisi. Saya sepakat ini menjadi kompetisi Pak. Kalau saya sendiri sih, saya tidak akan lakukan perubahan untuk tata cara pembayaran. Karena kita sudah tetapkan dari awal, misalnya kita bayar termin 3 kali, ya udah kita udah bayar termin 3 kali nih. Ya, salah satu kewajiban penyedia itu kan dalam pengendalian biaya juga harus kita perhatikan. Nah, di situ juga salah satu nih, bagaimana para PPK melakukan pengendalian kontrak kan gitu Pak. Bagaimana nih terkait informasi biaya yang digunakan dan hal yang lainnya. Nah, kira-kira gitu ya Pak Alim ya. Nah, artinya kalau Bapak mau melakukan, buatlah justifikasi yang jelas. Jangan sampai ini nanti menjadi bahan audit Pak. Nah, itu juga yang kita jaga gitu ya. Oke, yang ketiga tadi terkait apa tadi Pak Alim? Yang ketiga, mohon izin. Pencatatan transaksi. Oh, oke. Jadi gini Pak, kalau kita bicara pasal 38 ayat 8 memang menyatakan ya, untuk pengadaan pekerjaan konstruksi di atas 50 sampai 200 juta wajib dilakukan secara transaksional. Artinya bukan bicara pencatatan transaksional Pak, tapi prosesnya transaksional. Bagaimana mengumumkannya melalui SPSE, bagaimana penyedia menyampaikan penawaran melalui SPSE, klarifikasi negosiasi. Jadi intinya poin pelaksanaan pengadaannya secara elektronik gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau bicara merujuk ke bagaimana sih kalau sampai dengan 50 juta, ya memang peraturan LKPP saya sampaikan memperbolehkan itu tidak transaksional sampai dengan 50 juta ya Pak ya. Karena sifatnya juga sebenarnya sifat sederhana Pak. Penawarannya pun hanya administrasi, surat penawaran dan penawaran harga saja. Kita tidak perlu minta terkait syarat teknis, syarat personil, syarat apa. Itu di peraturan LKPP 12 lampiran 2 sudah jelas ya.
Kalau pekerjaan konstruksi sampai 50 juta, maka syarat penawarannya hanya surat penawaran dan penawaran harga, kan gitu. Kalau jasa konsultansi sampai 25 juta, maka dokumen penawarannya adalah surat penawaran dan penawaran biaya. Nah, inilah yang sifatnya sederhana, Pak. Hingga bisa dilakukan non transaksional, tapi tetap juga nih dilakukan pencatatan non tendernya di akhir nanti, ya. Ya, artinya makanya tadi saya sampaikan idealnya ya kalau misalnya nilai konstruksinya misalnya 40 juta, ya kita lakukan transaksional juga nggak ada masalah, Pak. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, sekarang kembali nih ke para PPK, misalnya, oh saya ada pekerjaan konstruksi nilainya 40 juta di bawah 50 ya, kita lakukan secara non transaksional. Ya sudah, artinya ada kewajiban PPK nanti melakukan pencatatan non tender kan seperti itu. Nah, alangkah kalau memang kita tidak mau repot, ya udah kita transaksional dari awal saja, Pak. Hingga sudah tidak dilakukan lagi pencatatan non tender di akhir. Siapa tahu nih pekerjaan PPK-nya banyak hingga di akhir nih terlupa nih lakukan pencatatan non tender, kan itu bisa jadi terjadi, Pak. Ya, artinya masih boleh dilakukan, tapi idealnya lakukanlah secara transaksional khusus di konstruksi ya, Pak ya. Karena konstruksi itu tidak mengenal namanya bentuk kontrak, nota kwitansi, kan senilai berapapun ada SPK. Nah, idealnya SPK ini kita lakukan sajalah secara transaksional. Kira-kira gitu ya, Pak Alim ya. Ya, oke. Cukup, Gimana? Pak Alim, J. Cukup Pak, makasih Pak J, moderator. J. Terima Nah, kasih Pak Alim. Terima kasih juga Pak Jeffrey tadi sudah di-share materinya dalam format Word, J. Teman-teman yang lain bisa adopt. Yang resen berikutnya Pak Mustajab dari SDA Pulau Seribu. Silakan Pak, kalau mau disampaikan Pak. Ya, terima kasih Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam, Pak Jepri, Mustajab. saya hormati Ya, Pak. siapa? Luar biasa ini. Saya setiap webinarnya Pak Jepri itu sangat jelas. Tapi gara-gara sangat jelas itu kok banyak pertanyaan yang harus disampaikan. Siap. Itu. Yang pertama Pak Jepri, tadi persyaratan penyedianya harus masuk dalam sikap. Betul. Dalam sikap. Terus itu sehingga PPK tadi melakukan review, tahapan-tahapannya review. Nah, yang saya tanyakan Pak Jeffrey, persyaratan yang di dalam review antara PPK dan pejabat pengadaan itu ada syarat administrasi, ada syarat teknis, termasuk ada peralatan-peralatan juga ya. Nah, yang saya tanyakan, kalau namanya pengadaan langsung itu kan satu penyedia yang kita undang. Gimana kalau dalam review yang antara PPK dengan pejabat pengadaan ini tidak dipenuhi oleh penyedia, Pak. Tidak dipenuhi oleh penyedia. Sehingga di dalam proses pengadaan langsung kita ini tidak mendapatkan penyedia yang qualified. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pekerjaannya saya itu di Pulau Seribu, Pak Agung. Pulau Seribu. Nah, di Pulau Seribu itu di dalam satu pulau itu ada beberapa pekerjaan yang kategorinya kalau kita pilih satu itu pekerjaan sederhana nilainya di bawah 400. Tapi kalau kita kumpulkan menjadi satu atau satu paket itu menjadi bisa menjadi tender. Tender itulah itu. Kategori yang kita pilih itu sederhana, jelas pekerjaan kita sederhana. Yang saya tanyakan itu saya dianggap menyatukan paket atau tidak mau melakukan pengadaan langsung. Nah, itu yang dikhawatirkan yang penyedia yang protes itu seperti itu, Pak. Karena seperti di satu pulau itu ada uh, rehab rumah jaga Spaldi. Sistem pengolahan air limbah itu hanya nilainya 270, ada yang 300 ya sesuai. Dan ini teknologinya sangat sederhana. Itu. Nah, terus balik lagi masalah perencanaan itu yang kedua. Yang kedua, Pak, yang ketiga, Pak, dukungan, Pak, dukungan. Karena kalau di pulau itu kan harus pakai kapal. Tidak mungkin penyedia yang kita tunjuk ini memiliki kapal semua. Pasti armada, angkut darat yang dia miliki. Nah, ini dukungan seperti itu, seperti apa yang boleh dukungan atau tidak di dalam itu. Nah, terus yang ketiga, empat, itu satu, Pak, masalah
bila mana harga tersebut yang di dalam HPS kita itu ada di dalam e-katalog, Pak. Di dalam Ya. e-katalog, ya, di dalam e-katalog kok harusnya itu kan mini commodities atau kita e-processing kan itu. Tapi kita lakukan penunjukan langsung. Itu seperti apa perlakuannya ketika kita akan tetapkan ini, oh pengadaan langsung, tapi item-item beberapa item masuk dalam e-katalog. Kan harusnya mini kompetisi atau negosiasi gitu. Ya terakhirnya yang kelima sangat dikit aja, kalau pengadaan langsung itu PPK boleh menawar. Itu Pak. Boleh kan menawar? Udah. Itu aja. Tadi penawarannya nggak disampaikan bahwa setelah penyedia melakukan penawaran, itu PPK atau PP boleh melakukan negosiasi. Itu. Itu aja Pak. Ada 5 tapi sedikit-sedikit Pak. Siap. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, Penjelasannya terima sangat kasih jelas. Iya. Mustajab dari Kepulauan Seribu ya. Iya. Oke. Baik, jadi saya langsung ya Pak Agung ya. Oke, baik yang pertama Pak, bagaimana kalau penyedia tidak memenuhi syarat, contohnya peralatan gitu Pak ya. Tadi Pak Mustajab bilang ya, izin ya Pak Mustajab gitu ya Pak ya. Siap. Siap. Oke, jadi gini Pak, dalam tahapan proses pengadaan langsung itu kan ada namanya tahapan evaluasi teknis Pak, ya, evaluasi teknis, ya, yang jelas di dalam peraturan LKPP sendiri lampiran 2 dinyatakan dalam hal penyedia tidak memenuhi persyaratan teknis dan negosiasinya tidak mencapai kesepakatan, maka dilakukan pengadaan langsung ulang kepada pelaku usaha lain. Jadi gini, yang dinyatakan tadi, jadi gini kan Pak, ada tahapan namanya persiapan pengadaan dulu nih, ya, oleh para PPK kan gitu kan ya. Nah, di sini PPK menetapkan spesifikasi teknis, salah satunya mungkin peralatan gitu ya, personil yang dibutuhkan. Nah, ini menjadi syarat yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam dokumen persiapan pengadaan. Ya, tentu ya salah satu produknya mungkin dari hasil produk konsultan perancang ya, nanti direview dan ditetapkan PPK sendiri. Terus ada tahapan namanya review, Pak, review dokumen persiapan pengadaan. Tujuan review ini apa? Untuk memastikan bahwa dokumen persiapan pengadaan yang dibuat oleh PPK mendukung proses pemilihan nih. Ini fungsi review, Pak. Oh, misalnya nih, pekerjaan anggaplah bangunan gedung ya, pengadaan langsung. Tentu kan ini pekerjaan sederhana, Pak. Ya, siapa tahu oh ternyata PPK mempersyaratkan peralatan yang kompleks gitu ya, peralatan khusus. Nah, ini menjadi bahan review nih oleh para pejabat pengadaan, apakah diperlukan atau tidak. Kita harapkan syarat peralatan ini sederhana, ya, peralatan yang sederhana seperti ini bisa dipenuhi oleh penyedia. Karena tadi lagi kita ulang ya, kata Bapak tadi saya sampaikan sepakat, kita mengundang hanya satu penyedia saja, kan gitu Pak. Nah, terus setelah dokumen review selesai, ada namanya tahap persiapan pemilihan dan proses pemilihan sendiri, di mana pejabat pengadaan itu mencari sumber informasi. Ya, memang kalau kita bicara regulasinya kan seperti itu Pak, mencari sumber informasi, dan nanti mengundang satu pelaku usaha yang diyakininya mampu. Dia diyakini mampu ini dari sisi apa? Oh, mungkin kemampuan menyediakan personil gitu ya, kemampuan menyediakan kualifikasinya, misalnya. Makanya kalau kita bicara pengadaan langsung berbeda dengan konstruksi kan gitu Pak, usaha kecil ya. Pak Agung ya, Pak Alim juga Pak Tommy. Kalau bicara konstruksi itu bicaranya tender, itu bicaranya Pak pekerjaan konstruksi kan gitu ya, nilai sampai 2,5 miliar kan gitu ya Pak Alim ya. Hanya bicara pekerjaan konstruksi saja. Tapi kalau pengadaan langsung berbeda Pak. Pengalaman sesuai subklasifikasi SBU. Berarti udah spesifik nih. Makanya itu kita udah mencari informasi dari awal. Cuma kalau pada saat penyampaian penawaran teknis, oh ternyata penyedia ini kita PPK membutuhkan peralatan A, penyedia tidak menyampaikan, atau menyampaikan peralatan yang berbeda, maka tentu kita kembali Pak ke ketentuan dokumen. Ya, salah satunya larangan post bidding. Kita tidak boleh mengganti, merubah, atau menambah. Ya, secara otomatis penyedia ini bukan gugur di tahap awal kita menyatakan mampu, tapi gugurnya di tahap evaluasi dokumen penawarannya. Oh, mungkin penyedianya agak keliru nih menyampaikan. Hingga disitulah muncul klausul. Kita lakukan pengadaan langsung ulang kepada pelaku usaha lain ya. Yang artinya kenapa ini tidak dilakukan ke pelaku usaha yang sama, Pak? Sementara kan kita mengundang. Karena tadi awalnya kita sudah meyakini penyedia ini mampu. Saat dia menyampaikan tidak sesuai, tentu kita gagalkan proses. Kita undanglah pelaku usaha lain yang juga kita yakini mampu. Nah, kira-kira gitu, Pak Mustajab ya. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua,
agak banyak tadi. Yang kedua tadi apa Pak Agung? Pak Mustajab masih on? Muan. Tentang ini, apa tadi, pemecahan paket atau Oh, itu gini. tadi. Oke. Satu Oke, puluh. baik. Kalau dalam strategi pengadaan barang dan jasa ada namanya strategi pemaketan gitu Pak ya. Ya, ada poin-poinnya kan dilarang menyatukan paket yang kalau dari sisi lokasi, sifat pekerjaan itu lebih efisien dilaksanakan di lokasi yang berbeda. Jadi poinnya lokasi pekerjaannya jauh nih Hmm. ya antara satu dengan yang lain atau mungkin lingkup pekerjaannya sama, kita anggaplah sama lah. Misalnya kita anggap pekerjaan bangunan gedung sekolah gitu ya. Sama lingkup pekerjaannya, cuma dilaksanakan lokasinya jauh Pak, berbeda gitu ya. Nah, ini tentu tidak efisien kalau kita menjadikan satu. Hanya Sisi satu pulau, pertama Pak. mungkin dari Satu pulau. ya ya Satu pulau. oke Pak, dalam satu pulau misalnya, tapi gini, akses lokasi antara pekerjaan A ke pekerjaan B ini dekat atau tidak. Nah, kalau kita gabung menjadi satu kesatuan pekerjaan, misalnya tadi kan Bapak sampaikan, oh ada nilainya, anggaplah kita ambil ya 200 juta, 250 juta gitu ya, ada sekitar 5 paket nih. Apakah kita jadikan satu ya, sementara lokasinya nih dalam satu pulau oke, tapi lokasinya berjauhan misalnya. Tentu ini pertama dampaknya dari sisi pembiayaan penyedia, Pak. Karena kalau kita menjadikan satu, otomatis kan nanti akan ada satu penyedia saja nih. Terus bagaimana nih waktu pelaksanaan pekerjaan antara lokasi A dengan lokasi B yang jaraknya mungkin jauh? Apakah bisa nih dilaksanakan? Misalnya penyedia harus mengerjakan di lokasi A dulu karena ini konsolidasi ya. Terus berpindah lagi ke lokasi B, berpindah lagi ke lokasi C yang mungkin jaraknya cukup jauh. Nah, ini salah satu di dalam ketentuan pengadaan itu dilarang untuk disatukan. Berbeda kalau mungkin dia dalam satu kesatuan lokasi, Pak. Misalnya bangunan sekolah satu lokasi. Ya ini tentu juga mungkin nggak ideal juga kalau kita lakukan pemecahan paket kan gitu. Idealnya menjadi satu nih. Yang penting aksesnya itu lokasinya tidak berjauhan. Lokasinya berdekatan itu memang ideal kalau kita dijadikan satu pekerjaan saja kan gitu Pak. Nah itu dalam strategi pemaketan gitu kan dilarang menyatukan paket yang dari sifat dan lokasinya itu lebih ideal sebenarnya dilaksanakan di lokasi masing-masing. Nah, itu. Jadi kita harus analisis dulu, Pak. Kalau misalnya ini oke dalam satu pulau, apakah lokasi A dan B ini jauh atau tidak nih lokasinya? Membutuhkan waktunya kira-kira seperti apa nih untuk mencapai dari lokasi A ke lokasi B. Jika kita bisa menganalisis bagaimana nih dari sisi persiapan pekerjaan, bagaimana dari sisi pelaksanaannya, bagaimana waktu pelaksanaan. Nah, itu juga yang harusnya kita analisis bersama. Tapi kalau dalam satu lokasi terdekat, Bapak mau melaksanakan penggabungan paket, ya silahkan saja. Ya, selama tadi ya dilarang menyatukan paket kalau usahanya ujungnya non kecil, tapi tetap ya membatasinya hanya dilaksanakan usaha kecil karena prioritas kan Pak, sampai dengan 15 miliar misalnya. Nah, kalau paketnya ada 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, mau tidak digabung pun silahkan saja. Nah, karena kalau kita bicara dilarang memecah itu kan dilarang memecah paket kalau memang tujuannya nggak mau ditender kan gitu Pak. Misalnya ada paket sudah jadi satu kesatuan dalam RUP perencanaan 1 miliar. Oh ternyata nanti pelaksanaannya ini dipecah-pecah menjadi 200. Ya, tentu ini ada keseluruhan nih. Tapi kalau memang lokasinya berjauhan, aksesnya berjauhan, ya idealnya ya kita tidak menggabung. Karena juga kita nanti melihat apakah dari sisi waktu, kesiapan pelaku usaha. Nah, yang dilihat itu kan juga itu Pak, dalam melakukan strategi pemaketan kan keluaran volumenya seperti apa, ketersediaan pelaku usaha seperti apa, bahan material nanti seperti apa. Itu juga menjadi bahan analisis, Pak. Jadi ya, kalau memang lokasinya berjauhan ya tidak digabung menjadi satu pun tidak ada masalah. Nah, tapi ini kajiannya juga yang harus jelas gitu ya, Pak Mustajab ya. Yang kedua, terus yang ketiga tadi, nah ini saya ingat dulu nih, terkait kewajiban purchasing ya, Pak ya. Ya, itemnya ada di katalog. Ya, jadi gini Pak, kalau kita bicara Perpres 46 ya, pasal 50 sudah jelas menyatakan e-purchasing itu wajib untuk barang jasa yang sudah tercantum dalam katalog. Kan gitu kan Pak ya. Jadi kalau item pekerjaan Bapak itu sudah memang tercantum dalam katalog, ya kalau kita bicara katalog itu kan dia merujuk kepada si pasti ya, mini kompetisi itu ya. Maka ada SE 30 yang kemarin terbaru SE 182 PUPR tuh, Bina Konstruksi. Nah, item pekerjaannya sama nggak Pak dengan di SE tersebut? Kalau item pekerjaannya sama, maka tentu itu akan muncul di dalam katalog tuh. Jadi intinya
kalau hal tersebut sudah ada dalam katalog, maka kewajibannya kita melaksanakan e-katalog menjadi prioritas, Pak. Ya, menjadi prioritas. Tapi di pasal 50 ayat 5A-nya muncul, dalam hal tidak dilaksanakan secara e-purchasing, kembali kemana, Pak? Analisa pejabat pembuat komitmen. Maka para PPK buatlah analisa justifikasi yang jelas. Kenapa sih nggak pakai e-purchasing? Oh, mungkin misalnya nih, kami mau menggunakan ini, tapi untuk penyedia di daerah setempat nih, terdekat atau lokal terdekat tidak tercantum dalam katalog, misalnya gitu ya. Nah, itu salah satu analisis tuh. Oh, ternyata ini kan Kepulauan Seribu mungkin perlu akses lokasinya seperti itu. Ya, oh, kira-kira ternyata kalau kita mini kompetisi penyedia lokalnya, pelaku usaha lokalnya nggak ada nih. Oh, ternyata mini kompetisi mungkin ini contoh ya Pak ya. Mini kompetisi ternyata pelaku usaha dari Kalimantan nih yang menang. Kira-kira gitu ya Pak Alim ya. Kalau minikom kan gitu ya. Kan terbuka nih aksesnya. Apakah ini dari sisi efisien efektivitasnya dapat atau enggak? Nah, ini salah satu kajian Pak. Analisnya seperti itu. Silahkan buat justifikasi kalau Kuntoh tidak melaksanakan secara purchasing mini kompetisi. Tapi kembali lagi, prioritasnya tetap menggunakan purchasing mini kompetisi. Ada di pasal 50 ayat 5A-nya, Pak. Masih ada relaksasi PPK atau kita ini boleh melaksanakan non-katalog. Tapi kewajiban membuat justifikasi tadi yang harus ada. Gitu ya, Pak ya. Nah, terus yang ketiga terkait dukungan ya, Pak ya. Surat dukungan ya. Oke, jadi tadi di awal kita udah bicara juga ke Pak Agung ya, ke Pak Agung terkait tadi kita udah bahas di awal ada SE5 LKPP 2022 ya Pak ya, tentang larangan penambahan syarat ya. Boleh nggak sih kita menambah syarat? Ya, kalau di konstruksi sebenarnya surat dukungan itu nggak ada Pak. Ya, kalau contoh misalnya Bapak bicara tadi terkait sewa peralatan angkut gitu Pak ya. Peralatan angkutnya gitu ya. Ya, kita bisa dengan surat perjanjian sewa, Pak. Jadi nanti dalam peralatan Bapak jelaskan nih bahwa salah satu peralatan yang dibutuhkan misalnya kapal pengangkut. Nah, nanti penyedia wajib menyediakan tuh entah dengan bentuk perjanjian sewa, nanti itu kembali ke penyedia kan gitu, Pak. Nah, terkait surat dukungan ya mungkin kalau di konstruksi tidak perlu kita surat dukungan ya. Tapi kembali lagi kalau di SE5 LKPP itu jelas, Pak, bahwa kalau menambah syarat, yang pertama harus ada ketentuan peraturan undang-undang yang mengatur nih. Nah, maka kita harus cari dulu. Makanya kalau idealnya seperti di konstruksi bukan surat dukungan, Pak, tapi surat terkait misalnya perjanjian sewa. Maka nanti menjadi syarat nih dalam proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Misalnya di tempat saya juga sering gitu, Pak. Kita misalnya aksesnya kita harus menyeberang sungai gitu ya. Ya kita buat syaratnya salah satunya kapal penyeberangan. Jadi nanti penyedia wajib menyediakan tersebut entah dalam bentuk perjanjian sewa atau mungkin milik sendiri. Siapa tahu nih penyedianya ada milik sendiri ya monggo silahkan saja Pak dilaksanakan. Nah kira-kira gitu ya Pak Mustajab ya. Ya. Nanti silakan Pak dengan surat perjanjian. Oke, ada yang ketinggalan lagi Pak? Nego Pak, karena berhubungan sama nego. processing tadi. Proses negosiasi dalam pengadaan langsung gitu ya. Ya, jadi gini Pak, kalau bicara pengadaan langsung ya, kalau kita bicara pengadaan langsung ada tahapan nanti setelah klarifikasi itu ada negosiasi kan, klarifikasi dan negosiasi. Ya, itu memang wajib dilaksanakan Pak. Tapi negosiasi pun tidak mesti mengakibatkan harga itu menjadi turun atau berubah. Bisa jadi juga negosiasinya tetap selama penyedianya bisa memberikan penjelasan terkait struktur harganya yang dia sampaikan di penawaran. Ya, bagaimana kesesuaian dengan metode pelaksanaan pekerjaannya. Nah itu. Terus kalau kita bicara terkait apakah PPK boleh bernego lagi, kira-kira gitu ya Pak Mustajab ya? Ya. Gitu kan Pak ya? Jadi gini Pak, negosiasi itu ada dua skema. Ada negosiasi di persiapan pemilihan, ada negosiasi di pelaksanaan pekerjaan kan gitu ya. Kalau negosiasi di persiapan di pelaksanaan pemilihan tentu tugasnya pejabat pengadaan dan penyedia nih. Di proses pengadaan langsung ada negosiasi. Oh, di katalog misalnya, kalau kita menggunakan katalog negosiasi untuk barang jasa lainnya, itu tugasnya pejabat pengadaan ya. Ya, kalau PPK kapan melaksanakan negosiasi? Kalau purchasing, tentu nilai di atas 200 juta yang PPK sendiri melaksanakan. Nah, bagaimana kalau tugas PPK? Kalau misalnya pengadaan langsung gitu ya, kapan sih PPK melakukan negosiasi saat berkontrak, Pak? Silahkan. Oh, ternyata ada perubahan item pekerjaan, ada item pekerjaan baru misalnya di pengadaan langsung gitu ya. Nah, di sini fungsi negosiasinya muncul. Jadi kalau bicara negosiasi tahap pemilihan, kembali siapa yang melaksanakan pemilihannya, Pak Mustajab ya.
Jadi ya Iya. kalau misalnya nanti setelah selesai proses negosiasi antara penyedia dan pejabat pengadaan, itulah menjadi harga kontrak. Oh, kalau Bapak memang ada pekerjaan tambah kurang atau penambahan item baru, silakan Bapak lakukan negosiasi di proses pelaksanaan kontrak yang outputnya nanti apa? Mungkin adendum kontrak, kan gitu Pak. Nah, kira-kira gitu Izin ya, Pak Pak Mustajab Jeffrey, ya. waktunya. Silakan. Ya, Ih, kira-kira gitu ya Pak Pak Mus Mustajab ya. Ya, Pak siap, Mustajab, siap, Pak. matur sembah nuwun Pak Mustajab. Izin ini Saya Pak. Oke. waktunya sudah Eh, habis. Izin ini masih ada Mas Ahmad Arif Effendi dari Monggo, Kota silakan, Mojokerto. silakan, silakan. Eh 5 menit cukup nggih Mas Aris nggih. Saya persilakan Mas Aris. Wih, Pak Halo Irwan, Pak, terima kasih. setir mobil Ya, terus. Pak, Monggo Pak Arif. ini menarik Pak, karena di tempat kami juga lagi bahas masalah ini Pak, karena MDP ini kan di kami juga ada beberapa pengadaan yang harus dilaksanakan secara pengadaan langsung gitu kan. Nah, kemarin itu ada debat kusir nih Pak, ya antar kami lah untuk bahas MDP. Ini masalah di SMKK gitu, ada di SMKK, karena di sini kan masalah kita itu kan ada yang sebelumnya ada segmentasi di angka 200 juta nih Pak. Di atas 200 juta kita butuh RI BPRP, kita butuh tenaga apa apa ini keselamatan kan begitu lah. Di angka di bawah 200 kita tidak mensyaratkan itu untuk sangat sebagai review kami di HPS-nya BPK gitu. Nah, di kami ada begini, ya harusnya ada karena ini nilainya bisa jadi kan di atas 200 juta kan nilainya gede nih, berarti kan nilai tender nih gitu kan. Ya kita syaratkan. Nah, ada yang kontra, bagaimana kalau di angka 50 juta. Kalau misalkan Ya, angka 60 juta nih, apakah kita harus mensyaratkan IBPRP? Kan begitu, Pak. Jadi betul. debat itu sampai sekarang juga belum terjawab. Gitu. Terus yang kedua, Pak, yang jenengan katakan tadi tentang SKK. SKK tadi kan kalau di tender kita tidak meminta sertifikatnya dibuktikan di waktu kontrak. Nah, kalau di yang jenengan tadi katakan kan kita minta di dokumen penawaran itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Aris ya. Ini terkait SKK ya, Pak Agung Ya, ya. Juga ini juga izin untuk menjawab di kolom chat ya. Itu juga dari Pak Saiful Ramdhani. Apakah mensyaratkan RKK sederhana ya? Mensyaratkan gitu Pak ya. Kita bukan bicara ada menyampaikan, ada mensyaratkan ya. Ini saya set screen saja sedikit, mohon izin Pak Agung. Ini kita bicara Permen PUPR 10 2021 Pak, tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi, begitu ya. Kalau kita bicara di pasal 13, ya, setiap calon penyedia harus menyusun dan menyampaikan RKK penawaran dalam dokumen penawaran, Pak. Jelas, ya. RKK merupakan bagian persyaratan tender. Ini tidak berbicara pengadaan langsung. Dalam hal penyedia jasa dimaksud telah ditetapkan sebagai pemenang, RKK harus dimutakhirkan. Jadi kalau kenapa sih dalam dokumen tender itu ada syarat RKK? Karena ketentuannya ada di pasal 13 PUPR 10, Pak. Bagaimana kalau pengadaan langsung? Ada di syaratnya pasal 14. Di sini ya, kalau kita bicara perbedaan pasal 13, menyusun dan menyampaikan RKK, kan gitu, Pak. Tapi kalau di pasal 14, ya, penyedia menyusun RKK sederhana. Sudah berbicara penyedia, Pak. Kapan sih orang dikatakan penyedia? Kalau sudah berkontrak, kan gitu. Kalau kita bicara pemahaman pelaku pengadaan dari sisi penyedia itu kan pelaku usaha itu yang memiliki persyaratan memenuhi usaha ya. Kalau penyedia kapan? Pelaku usaha yang sudah berkontrak, Pak. Nah, jadi kalau pengadaan langsung pekerjaan konstruksi, kapan sih RKK ini muncul? Saat Bapak sudah berkontrak. Makanya namanya bukan RKK penawaran, tapi RKK pelaksanaan, Pak. Munculnya RKK pelaksanaan ya, yang paling sedikit ada kebijakan keselamatan konstruksi gitu ya.
pengadaan APD APK, IBPRP, dan jadwal inspeksi audit. Nah, kira-kira seperti itu ya, Pak Aris. Jadi kalau bicara pengadaan langsung, kita bicara RKK-nya pengadaan langsung, menyusun Pak, menyusun RKK sederhana. Jadi bukan RKK penawaran lagi, dia RKK pelaksanaan namanya. Saat nanti Bapak berkontrak, kan ada yang namanya rapat persiapan kontrak, atau nanti ada namanya penyusunan RMPK. Di situ tuh penyedia menyampaikan tuh RKK sederhananya, bisa menjadi bagian dari RMPK-nya, rencana mutu pekerjaan konstruksi. Nah, kira-kira gitu ya. Itu jawaban yang pertama, Pak Aris. Jadi kapan sih, apakah pengadaan langsung itu harus ada RKK? Harus, tapi RKK pelaksanaan, Pak. Rujuklah ke pasal 14 PUPR 10 2021. Gitu ya. Terus yang kedua, kalau kita bicara terkait SKK, memang eh, saat ini Bapak Ibu ya, kita menunggu perlem ya Pak ya. Nah, ini ada Pak Tommy nih sebenarnya nih yang bisa ngejelasin. Perlem nanti akan berbeda dengan ketentuan perlem sekarang. Kalau perlem sekarang Pak, kita masih merujuk perlem 12, SKK itu tidak dievaluasi Pak. Bukan bagian evaluasi ya. Makanya kalau kita bicara terkait syarat ya, khususnya kalau kita bicara syarat terkait personil manajerial ya. Nah, kalau memang bicara SKK itu dievaluasi, mestinya muncul dalam IKP, Pak. Tapi kan dalam IKP itu tidak, hanya daftar personil beserta riwayat pengalaman atau referensi dari pejabat penandatangan kontrak kan gitu ya. Klausul ketentuannya gitu. Ya, SKK-nya mana? Nggak ada, Pak, diminta SKK. Nah, jadi kalau bicara tender, kapan sih SKK ini kita lihat? Nanti saat serah terima personil. PPK itu wajib membuktikan SKK personil yang ditawarkan oleh penyedia saat tender. Nah, itu ada ahlinya lagi setir mobil si Pak Irwan itu ahlinya tuh. Nah, di situ ya, kalau penyedianya tidak bisa menyampaikan SKK sesuai ditawarkan, ketentuannya ada Pak. PPK meminta penyedia mengganti sesuai personil yang ditetapkan. Nah, berbedaannya di pengadaan langsung apa? SKK-nya juga tidak menjadi bagian evaluasi, makanya di ketentuan syarat penawaran pengadaan langsung itu pun sama. Daftar personil beserta bukti riwayat pengalaman atau referensi kerja. Contoh ya, penyedia menawarkan namanya Tono gitu. SKK pelaksana bangunan gedung. Misalnya kita bicara pekerjaan gedung gitu Pak ya. Kapan sih SKK ini harus kita lihat? Nanti Pak, saat klarifikasi negosiasi. Ya, saat klarifikasi negosiasi barulah penyedia itu nanti menyampaikan gitu ya. Nah, menyampaikan terkait eh, SKK yang ditawarkan, Pak. Karena memang ya kalau kita bicara terkait ketentuan aturannya, ada nggak sih aturannya itu? Kapan itu disampaikan ya Bapak Ibu ya, Pak Aris ya. Coba kita lihat di sisi dokumen pemilihan, Pak. Nah, ini kita bicara dokumen pemilihan ya. Ada di sini terkait pernyataan. Nah, misalnya kita bicara dokumen pemilihan, ada terkait pernyataan gitu ya. Bentar ya. Ini Pak, kalau kita bicara dokumen pemilihan sendiri, MDP nih ya. Ini penyampaian penawaran, pernyataan pelaku usaha. Dengan penyedia mendaftar ya nih ya. Dengan menyampaikan penawaran secara elektronik, otomatis kalau penyedia sudah mendaftar secara elektronik, penyedia itu memenuhi pernyataan Pak. Salah satunya apa? Di sini ada pernyataannya. Memiliki, mampu, dan bersedia menyampaikan SKK dalam dokumen pemilihan saat klarifikasi. Artinya kita nggak ngevaluasi, Pak. Tapi penyedia punya kewajiban, dia sudah membuat pernyataan begitu dia mendaftar mengikuti pengadaan langsung, berarti dia sudah membuat pernyataan, mereka memiliki kemampuan menyediakan personil, mampu menyediakan personil sesuai disyaratkan, dan bersedia menyampaikan SKK itu saat klarifikasi. Inilah ketentuannya. Jadi pejabat pengadaan tidak mengevaluasi SKK-nya. Nanti itu wajib dibuktikan saat klarifikasi. Kalau penyedia tidak, maka gagallah proses pengadaan. Karena penyedia sendiri sudah menyampaikan pernyataan ini. Nah, kira-kira gitu ya, Pak Aris ya. Nah, jadi kita tidak mengevaluasi saat evaluasi, Pak. Saat evaluasi ya kita evaluasi cukup daftar personil beserta riwayat atau pengalaman saja. Oh, mensyaratkan pengalaman 1 tahun. Ya sudah lihat riwayat pengalaman kerjanya atau referensinya. Klarifikasi SKK-nya nanti, Pak. Saat klarifikasi, makanya di undangan klarifikasi Bapak sampaikan tuh. Salah satu poin yang harus dibawa adalah SKK personil manajerial yang ditawarkan. Nah, kira-kira gitu, Pak. Itu ya, Pak Aris ya.
Siap, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Makasih. Nggih, matur suwun Pak Yefri Purnama, Mas Ahmad Aris Effendi dari Mojokerto. Izin ini luar biasa sekali diskusinya. Kita sudah dapatkan banyak hal dan waktunya sudah habis. Pangapunten melebihi waktu yang diberikan dan izin sebelum diakhiri, Pak Muji ada yang mau disampaikan apa langsung closing statement closing statement dari Pak Yefri? Oke, terima kasih Pak Agung, Pak Jabri. Yang disampaikan Pak Jabri ternyata menimbulkan antusias banyak pertanyaan. Ya, mungkin Bapak Ibu forum ini ternyata nggak cukup. Jadi kalau masih ada pertanyaan, coba kita tes. Pertanyaan kita mampu nggak terjawab dengan SE4 LKPP tahun 2025 itu. Kalau tidak, mungkin berkaitan dengan SMKK kita bukalah Permen PU 10 tahun 2021. Atau mungkin peraturan-peraturan yang lain yang berkenaan. Mudah-mudahan terjawab. Kalau belum terjawab, apa boleh buat? Bapak Ibu harus mencatat nomornya Pak Yepri. Mungkin Ya, bisa gitu. tanya lebih lanjut ke sana. Tapi sebelum lanjut, dicari dulu lah di SE4 dan sebagainya. Jangan makan cabai, langsung terasa pedas. Bukan begitu. Dipakai logikanya cari-cari dulu SE4 dan sebagainya. Jangan tanya Pak Yepri, boleh nggak boleh ini? Ya, itu bisa ada jawab sendiri lah, dicari di Google. Itu ya maksudnya. Ya, dicari dulu di SE4, di dokumennya ada find atau searching di sana. Jangan langsung tanya ke Pak Jabri. Pak Jabri, ini pakai SKP enggak? Oh, itu bisa dicari lah di sana itu. Demikian ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jabri, Pak Agung, dan Bapak Ibu sekalian. Semoga acara kita selalu bermanfaat dalam mempermudah pelaksanaan tugas kita dan semakin Amin. akuntabel. Amin. Terima kasih. Amin. Wassalam. Luar biasa. Marifatul pengadaan barang jasa. Pak Yefri, silahkan closing statement. Baik, terima kasih Pak Agung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak Muji atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu sekalian ya, itu sedikit yang saya sampaikan. Artinya MDP ini juga masih mungkin perlu kita perdalam lagi sebelum melaksanakan kesesuaiannya ya seperti itu. Dan saya juga mohon maaf mungkin karena waktu di tombol chat juga cukup banyak pertanyaan ya Pak Agung ya. Silakan nanti kita diskusi lewat chat saja Bapak Ibu. Silakan di WA saja nanti kita lanjutkan. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan yang mungkin belum memuaskan semuanya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak ke Pak Muji, ke Pak Agung semua dan seluruh Bapak Ibu sekalian ya. Ya, saya kira demikian. Itu saja Pak ya. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin Pak warahmatullahi Muji, wabarakatuh. saya menutup pertemuan. Terima kasih. Mohon maaf apabila kekurangan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.